Semuanya kita masuk dulu ke tema kita kali ini, yaitu menghasilkan foto yang maksimal dengan budget yang minimal. Karena di sini kita fokusnya ke food and product fotografi, jadi gue akan menjelaskan basic semuanya itu dari basic yang akan gue jelaskan adalah food and product fotografi ya. Jadi mungkin untuk yang landscape portrait itu tidak akan dibahas di sini sebelumnya. Apa itu food and product fotografi? Nah, food and product fotografi kalian bisa baca sendiri, merupakan salah satu teknik fotografi untuk memotret objek dan membuatnya menjadi terlihat lebih menggoda. Pokoknya kalau dari food and product fotografi sendiri, menurut gue adalah ini salah satu teknik yang dimana kita motret benda mati yang kita lihat biasa aja itu tuh jadi kelihatan hidup gitu loh. Jadi food and product fotografi ini nih tekniknya juga lumayan banyak gitu. Jadi mereka masuknya ke still life fotografi. Terlepas dari terlepas dari tujuannya untuk menarik konsumen, menurut gue sebelum kita untuk membuat orang-orang tertarik sama food dan produk foto yang kita buat itu, berarti kita sudah harus memiliki konsep yang matang dulu nih. Jadinya kalau misalnya kita udah punya konsep yang matang, terus tujuannya juga jelas, ini tujuannya untuk apa foto ini, otomatis orang ngelihatnya juga bakalan tertarik sama produk kalian gitu loh. Jadi kita lanjut aja langsung next, ini basicnya. Selama gue pengalaman 8 bulan terakhir di food and product fotografi, food and product fotografi ini menurut gue terbagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk social media content purpose sama advertising. Nah, kalau social media content sendiri biasanya fotonya ini nih lebih, kalau bahasa kasar itu mereka lebih banyak bermain angle gitu loh. Bermain angle sama melibatkan banyak interaksi dengan manusia. Contohnya kayak foto yang dua ini nih, dua kiri ini. Ini sosial media untuk salah satu coffee shop yang pernah kita handle. Yang kiri adalah Awesome Coffee, yang kanan adalah Wake Up Coffee. Nah, yang Awesome Coffee di sini kita lihat di sini banyak banget nih ada interaksi manusianya nih untuk food and product fotografinya. Yang contohnya yang kanan ini nih, ini adalah manual brew. Kita kayak melibatkan tangan manusia di situ untuk nuang kopinya ke dalam gelas. Nah, biasanya ini nih tujuannya adalah ya udah kita sebagai menunjukkan ke komunikasi ke orang-orang yang menggunakan sosial media, kalau ngelihat foto ini nih, oh manual brew itu ternyata bisa dipesan di sini ya. Terus angle-nya kita bikin yang keren gitu loh. Nah, biasanya sih kayak gitu. Terus biasanya itu tujuannya pasti buat sosial media konten. Jadi tidak buat kebutuhan cetak dan lain-lain ya. Beda halnya dengan advertising. Nah, advertising ini mungkin bisa dibilang food and product fotografinya ini terlihat lebih kompleks, lebih ribet, lebih susah, dan memakan waktu yang lumayan lama. Kenapa membutuhkan waktu yang lumayan lama prosesnya untuk bisa menghasilkan foto advertising food and product fotografi? Karena prosesnya panjang banget. Nah, panjangnya itu seperti apa? Kita tuh harus membangun konsepnya dulu nih. Kita harus breakdown briefnya dulu. Ini tujuan, ini mau konsep foto produk sama makanan ini pengen seperti apa terlihatnya, looks-nya mau seperti apa gitu loh. Terus setelah sudah di breakdown semua, kita harus mempersiapkan props-nya, terus kita juga mempersiapkan lighting setup-nya harus seperti apa gitu loh. Nah, kenapa mereka ini nih advertising food and product fotografi itu terlihat lebih rumit, lebih susah dan memakan waktu, karena tujuan mereka adalah foto ini tidak hanya di-upload di sosial media konten, tetapi mereka akan cetak. Nah, cetaknya itu tuh bakalan banyak. Salah satunya contohnya yang ini. Kemarin kita sempat ngerjain Segafredo. Nah, kenapa kompleks banget kenapa sih kompleks banget untuk foto advertising? Karena emang prosesnya panjang dan emang tujuannya untuk dicetak. Dan untuk dicetak itu otomatis yang ngelihat hasil foto itu tuh gak cuman yang di sosmed aja yang buka HP, tetapi semua orang yang berkunjung ke sana gitu loh. Dan pasti masanya banyak. Salah satunya yang kayak gini aja nih, yang kita fotoin Segafredo. Jadi Segafredo ini sorry kecil ya fotonya ya karena emang gak muat. Tapi kita bikin mereka untuk foto menu minuman botol terbarunya mereka. Nah, ini kita konsepting dulu nih, mereka maunya seperti apa dan segala macam. Terus kita harus menggunakan setting yang profesional, lighting yang profesional agar hasilnya lebih maksimal lagi, lebih detail lagi dan lain-lain gitu loh. Ya seperti itu tujuannya. Karena advertising ini lebih rumit, tujuannya untuk dicetak gitu loh. Atau enggak biasanya ditaruh di website sama menu untuk
kayak di Grab, Gojek gitu kan. Nah, contohnya ini adalah dua yang kiri ini nih. Ini yang pertama kita nge-handle untuk nasi goreng kambing kebun sirih. Ini foto menunya semua yang kita handle. Terus yang kedua SGD Tofu House. Ini untuk minuman dosirak, untuk makanan dosirak dan minumannya itu kita yang handle semua. Jadi tujuannya itu kenapa lebih kompleks di advertising, tujuan ya itu untuk dicetak sama di-upload dalam bentuk high resolution untuk keperluan menu lah, bahasa kasarnya seperti itu sih. Next ya Mas ya. Nah, untuk ada yang menanyakan kenapa sih foto yang menarik itu tuh sangat penting untuk UMKM. Kalian bisa baca sendiri di sini. Manusia adalah makhluk visual, informasi akan lebih cepat diterima melalui foto dibandingkan tulisan. Ya makanya itu adalah kalau kalian suka banget kita bahasa kasar gini aja. Kita coba lihat e-commerce deh. E-commerce kita ketik satu produk misalkan namanya sabun gitu loh. Ketik sabun apa gitu, sabun kecantikan. Yang keluar itu pasti nanti template-nya fotonya sama semua. Pasti kayak gitu. Itu udah jelas banget seperti itu. Tapi foto bagaimana sih biar kita bisa bisa dinotis duluan sama orang agar orang-orang pencet page kita duluan gitu loh. Pencet produk kita duluan gitu. Otomatis adalah kita harus membuat foto itu terlihat lebih standing out daripada yang lain gitu loh. Jadi kita nggak asal-asalan, ya udah kita foto aja itu asalan, itu udah salah banget. Kalian harus benar-benar membangun konsep fotonya yang benar-benar menarik, bagus agar kalian berbeda dibandingkan marketplace yang lain gitu loh. Walaupun produk yang kalian jual adalah produk yang sama. Seperti itu. Mungkin lanjut aja. Nah, ini salah satu tulisan yang sempat gue ambil dari salah satu ahli ekonomi. Kalian bisa baca sendiri sini, being fitting in a crowded marketplace is a failure. Not a standing out in busy marketplace is the same as being invisible. Nah, itu samanya penjelasan gue yang tadi gitu loh. Jadi kalau kalian emang pengen produk kalian dinotis, otomatis kalian harus bisa mempersiapkan foto atau konten yang menarik yang harus kalian upload untuk page kalian gitu loh. Jadi orang ngelihat foto kalian tuh, wah proper ya, bagus segala macem. Wah kayaknya nih menarik untuk kita beli gitu loh. Ketimbang kalau kalian misalkan lihat IG jualan apa makanan terus fotonya asal-asalan terus gak tersusun dengan rapi segala macem, itu orang pasti bakalan males duluan untuk lihat Instagram kalian gitu loh. Jadi kalau bisa ya, kalau emang bisa, mungkin ini sempat dijelasin juga ya untuk sempat kelas pertama ya Mas ya, tentang digital marketing ya Mas ya. Betul. Nah, digital marketing pasti kalian di situ diajarkan namanya SEO, penulisan caption, terus penjadwalan uploading harus seperti apa. Tetapi kalau kalian sudah mempersiapkan itu semua dari caption, hashtag dan lain, tapi kalau konten kalian jelek, foto kalian tidak maksimal, ya itu sama aja. Jelek. Pasti kayak ya udah biasa aja gitu loh. Sama halnya dengan foto. Kalau foto doang yang menarik tetapi kalian tidak dipersiapkan dengan konten dengan caption yang baik, hashtag yang cocok untuk foto kalian, terus kalian uploadnya di jam yang salah, nah itu juga gak akan maksimal hasil foto kalian. Jadi konten foto ini nih merupakan merupakan bagian dari digital marketing juga gitu loh. Jadi kalian harus bisa menguasai itu semua. Dua-duanya tuh memiliki pengaruh yang besar lah gitu. Kalau salah satunya ada yang baik ya belum salah satunya ada yang baik, misalkan fotonya udah bagus, captionnya jelek, sama aja. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, untuk foto sendiri, faktor penting agar produk kita bisa stand out di tengah marketplace itu adalah satu, memiliki konsep yang kuat. Nah, di sini memiliki konsep yang kuat, bahasa simpelnya adalah kalian harus punya karakter untuk produk kalian sendiri gitu loh. Kalian harus punya karakter untuk produk kalian sendiri. Misalkan kemarin ini yang paling gampang Segafredo ya. Kenapa saya dari tadi gue menjelaskan Segafredo karena selama kita brief sama tim mereka udah tahu keinginan mereka apa. Konsep yang pengen diangkat Segafredo itu selalu kalau ketemu sama kita adalah luxury, bold, sama brave gitu. Otomatis dari konsep yang mereka kasih ke kita breakdown banyak, kita udah dapet nih. Kalau brave itu apa? Oh pasti warna merah. Karena apa? Warna merah ini merupakan warna dasar dari company mereka. Itu brave. Kalau boldnya itu tuh kayak bener-bener
apa kalau boldnya itu tuh kita ngambil kayak konsep fotonya kita ngambil tuh strong gitu loh, kelihatannya strong terus kokoh gitu. Nah kita ngambil strongnya juga. Terus yang ketiga ke luxury. Nah, luxury-nya ini adalah botol yang mereka buat itu kelihatannya bagus. Otomatis dari botol yang mereka buat itu kita bikin fotonya nanti hasilnya lebih menarik gitu loh. Jadi kelihatan luxury juga, terus bisa luxury juga, terus brave juga, kelihatan kita nangkep warna merahnya, boldnya itu adalah dari kopinya itu. Nah, kita sudah dapat konsepnya gitu loh. Intinya sebelum kalian melakukan photoshoot untuk produk kalian dan kalian pengen produk kalian stand out di antara marketplace lain, kalian harus mempersiapkan konsep yang matang dulu gitu loh. Kalau kalian gak ada konsep yang matang, kalau kalian gak ada benang merah untuk produk kalian, ya kalian ya biasa aja gitu loh. Kalian gak akan ketemu jati dirinya lah gitu loh. Terus yang kedua komunikatif. Nah, komunikatif di sini adalah mungkin foto yang kalian ambil ini nih benar-benar menjelaskan, mendeskripsikan dalam bentuk visual aja gitu loh. Contohnya kayak jaket gitu loh. Kalau kita foto jaket cuman berdiri gitu aja gitu kan. Misalkan kita bayang-bayangan misalkan kita jaket foto cuman standing diem kayak gitu dong. Orang tahu itu jaket. Tapi kita pengen nih, gue pengen menunjukkan nih kalau foto dari jaket gue tuh jaket gue bisa naruh power bank. Oh ya udah, kita ambil power bank kita, terus ceritanya masukin ke kantong yang dikhususkan untuk power bank di jaket tersebut. Nah itu komunikatif. Seperti itu gitu loh. Terus kalau misalkan kayak foto mie ayam, gue pengen kayak mie ayam ini nih, gue pengen mie gue tuh terlihat menggiurkan orang untuk jadinya orang tadi tergoda untuk icipin produk gue. Ya udah, berarti mie-nya itu tuh harus dibikin yang bagus, terus ayamnya kita tata sebaik mungkin, terus kita mungkin bikin berminyak, jadinya orang kayak ngeliat, wah gila nih, menggiurkan banget. Nah itu komunikatif. Seperti itu. Nggak semata-mata cuman kalian hafal foto itu udah salah. Kalian harus tahu juga konsep kalian harus seperti apa, terus dari konsep itu kalian juga harus foto yang kalian hasilkan itu benar-benar harus komunikatif juga gitu loh. Terus yang ketiga, detail dan nyaman di mata, ya ini udah jelas gitu loh. Kalau detail dan nyaman di mata ini mungkin selera kali ya, tapi di pendapat gue kalau kalian hasil fotonya warnanya berantakan, terus fotonya terlalu terang atau kurang terang, ya itu orang juga bakalan malas ngeliatnya. Jadi bener-bener kalian tuh harus membalancekan foto yang kalian ambil gitu loh. Dan warnanya yang tepat, penggunaan warna yang tepat, terus cahaya juga pas, otomatis foto kalian bakalan bagus hasilnya gitu. Terus tahap-tahap dalam melakukan food and product fotografi itu seperti apa sih? Nah, ini gue breakdown-nya menjadi 3 sesuai dengan pengalaman gue. Yang pertama pasti yang tadi kita dijelasin menentukan konsep. Yang kedua membuat shortlist board. Nah, membuat shortlist board di sini maksudnya adalah kalian bisa mencari beberapa referensi untuk foto produk kalian gitu loh. Misalkan kalau gue tuh suka banget sebelum photoshoot atau ya pokoknya gue sebelum photoshoot pasti gue selalu riset dulu mencari referensi foto dari internet gitu loh. Misalkan gue pengen foto pempek, gue cari di Pinterest pempek gak ada. Waduh, pempek tuh samaannya apa ya? Oh, misalkan kita ganti dengan fish meatball gitu. Nah, nanti dicari nanti disamakan seperti itu sih. Jadi yang disamakan itu bukan si bakso ikannya tetapi gue menyamakan angle-angle-nya. Oh, angle gue pengen seperti ini, gue pengen konsepnya seperti ini. Nah, biasanya kalian bisa riset dulu sih. Kalian bisa riset itu di internet. Terus yang ketiga dari bagian pertama, mempersiapkan apa saja props yang ingin digunakan. Nah, itu kalian balik lagi tuh dengan konsep kalian. Kalau kalian pengen konsep minimalis, oh berarti props kalian yang harus dipersiapkan nggak begitu banyak. Paling cuma yang kayak background doang, terus ya paling sendok atau apa ya kayak kertas-kertas warna gitu biar jadi warnanya tidak monoton satu aja. Kalian bisa membuat origami mungkin. Itu salah satu props juga gitu loh. Tapi balik lagi untuk mendapatkan props yang ingin kalian gunakan, kalian harus punya konsepnya dulu. Jadi kalian nggak perlu pusing atau nggak perlu capek untuk membeli barang apa yang bakalan jadi props kalian gitu loh. Terus yang kedua ya udah melakukan photoshoot dengan mengikuti shortlist board yang udah kalian buat. Nah, jadi kalau dari kalian kemarin udah bikin shortlist boardnya, mood boardnya seperti apa, hari hanya kalian pasti melakukan photoshoot. Tetapi jangan terpaku selalu dengan shortlist board gitu loh. Kalau kalian bisa berimprovisasi itu lebih baik. Tapi improvisasi yang harus kalian lakukan adalah improvisasi yang
sesuai konsep yang udah kalian buat. Kalau kalian improvisasinya, misalkan foto mie ayam nih, terus misalkan kita foto makanan dari Arab gitu kan, kalian improve mungkin boleh makanannya misalkan nasi biryani lagi, nasi biryani berarti India ya mas ya, sorry ini dari Timur Tengah ya, kita misalkan makanan dari Timur Tengah gitu loh, misalkan gue pengen makanan Timur Tengah nih, nasi biryani, foto nasi biryaninya doang, tapi gue pengen juga kayak improve, misalkan nasinya gue angkat di atas sendok, di sendoknya itu gak cuma ada nasi tapi ada dagingnya doang, itu boleh banget. Kalian boleh banget untuk berimprovisasi agar hasil foto kalian itu tidak hanya itu aja, tetapi ada angle-angle lain yang menarik yang bisa kalian explore gitu loh. Jadi nggak terpaku sama shot list board juga, tetapi harus satu konsep gitu loh. Jangan sampai kalau kalian udah foto nih, gue pengen makanan Timur Tengah, gue improve pakai kalender Cina, ya itu udah gak nyambung, itu udah salah total. Nah, kalian harus benar-benar mengikuti konsep yang udah ada. Terus yang ketiga adalah ya setelah kalian sudah melakukan photoshoot, otomatis kalian melakukan editing. Dan editing di sini balik lagi seperti yang gue jelaskan, jangan terlalu berlebihan. Kalian harus bikin foto yang kalian edit itu tuh benar-benar enak dilihat di mata. Jadinya orang yang calon konsumen kalian nanti yang mau beli barang kalian itu udah tertarik duluan sama produk kalian. Jadi mereka pasti otomatis beli gitu loh. Paling kayak gitu. Nah, yang terakhir pasti udah jelas, publish di sosial media atau dicetak. Nah, yang tadi udah jelasin, kalau untuk publish sosial media, kalian harus tahu juga caption yang kalian gunakan, harus menarik, terus kalian harus tahu jadwal uploading yang tepat, terus hashtag-hashtag yang digunakan juga tidak asal-asalan gitu loh. Nah, tapi di balik itu semua pasti kan yang kayak, pasti bikin membangun ide itu menurut kita sulit ya gitu kan. Bikin ide tuh gimana sih caranya? Ini adalah pengalaman gue gimana sih caranya untuk mendapatkan ide sebelum melakukan pemotretan. Biasanya bangun mood itu penting. Ini udah paling penting banget. Nah, mood itu tuh menurut gue pondasi kita ketika kita melakukan sesuatu yang kreatif. Kalau mood kita jelek, otomatis hasilnya akan jelek. Kalau mood kita bagus, otomatis hasilnya bagus. Gitu. Nah, bangun mood ini seperti apa? Gue nggak bisa mematok dengan gue sendiri karena pasti kita berbeda-beda nih caranya. Ada yang suka olahraga bangun moodnya, atau yang kayak misalkan nonton Netflix segala macam, itu terserah kalian. Kalau gue, yang jelas kalau gue hamin 1 hari sebelum pemotretan buku menu misalkan, kayak atau nggak hamin 4 hari sebelum pemotretan buku menu, biasanya gue jalan-jalan ke mall. Gue pasti udah jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall ya sebelum PSBB ya, sebelum new normal ya, corona sorry. Gue pasti jalan-jalan ke mall, gue ngelihat buku menu setiap restoran gitu loh. Dan dari lihat buku-buku menu restoran itu, gue suka mengambil ide-ide mereka kayak, oh begini, oh begini, oh begini. Itu jadi ide buat gue nanti ke depannya. Dan itu ngebangun mood gue juga gitu loh. Atau enggak yang biasanya kalau gue nonton film gitu. Kalau nonton film kan biasanya kalau angle sinematografinya bagus, lo kayak ada ide, wah kayaknya bakalan kayak gini nih fotonya nih, keren nih kalau kayak gini gaya-gayanya gitu. Nah itu bisa juga gitu. Yang penting kalian harus bangun mood dulu, itu udah paling jelas. Jangan sampai kalau masih misalkan di Google yang ikut webinar sekarang ada yang punya pacarnya nih, ada yang punya pacar nih, mau foto-foto, tiba-tiba berantem sama pacarnya, wah itu otomatis berantakan udah. Itu udah paling otomatis berantakan itu. Coba minta tolong sama pacarnya, ngertiin lah gitu. Aku lagi kerja nih, ntar dulu ya berantemnya malaman dikit. Nah, itu bangun mood juga penting tuh. Jadi kalau bisa kalian harus profesional, kalian harus bisa menjaga mood kalian agar mood kalian selama mencari ide atau melakukan pemotretan nanti hasilnya bakal maksimal gitu. Terus yang kedua, explore lebih dalam tentang food and product fotografi. Ini udah jelas banget maksudnya seperti apa. Kalian banyakin cari referensi, bisa buka Behance. Ini Behance yang sebelah kiri. Ini salah satu website yang dibuat oleh Adobe. Kalian bisa cek juga, kalian bisa lihat Instagram juga, kalian bisa lihat Pinterest. Atau kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi tentang food and product fotografi, tentang bagaimana memaksimalkan lighting dan segala macam, kalian bisa belajar di YouTube kok. Di YouTube sekarang udah banyak banget orang yang bikin behind the scene photoshoot, dan nanti akan dijelaskan juga di sini. Mungkin kalau nanti setelah ini kalau kalian masih kepo dan ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang food and product fotografi menggunakan lampu studio atau enggak lampu belajar, kalian bisa nyari di YouTube, dan itu banyak kok tutorial-tutorialnya. Kalian bisa cek di sana. Nah, kalau ditanya mungkin biasanya
role model gue untuk di food fotografi itu tuh siapa sih orang-orangnya? Nah ini adalah orang-orangnya yang biasa gue suka cek Instagram mereka, sosial media mereka, gue selalu cek. Yang pertama ada Teh Sasha Busa. Teh Sasha Busa ini salah satu fotografer yang sekarang tinggal di Bali. Beliau nih baik banget. Yang gue suka dari beliau adalah fotonya tuh selalu kelihatan enak banget dilihat dan warnanya tuh seindah itu gitu. Walaupun props yang digunakan tidak banyak. Maksudnya props di sini adalah props untuk layout di komposisi fotonya ya. Itu nggak berantakan dan selalu rapih. Dan itu kayaknya ada magicnya tuh. Tapi gue selalu senang lihat hasil karyanya beliau. Jadi Sasha Busa ini buat teman-teman yang suka foto produk makanan yang clean, terus tidak begitu berlebihan propertinya, kalian wajib banget lihat page Instagramnya Teh Sasha Busa. Terus yang kedua The Bite Shot. The Bite Shot ini salah satu food photographer yang ada di USA. Beliau punya YouTube channel namanya The Bite Shot. Nah, sesuai dengan nama Instagramnya. Biasanya The Bite Shot ini nih Instagramnya berisikan foto-foto yang dia hasilkan, tetapi suka ada BTS-nya kalau kalian swipe gitu loh. Biasanya dia juga suka sharing. Halo? Ya? Presentasinya ke close lagi, boleh tolong di represent. Sama mic-nya ke mute, Mas, minta tolong di unmute. Sip. Masuk. Oke, siap. Oke. Lanjut ya, Mas. Belum. Oke, masih yellow. Jadi bisa. Oke, siap. Lanjut ya. Terus ini masuk yang The Bite Shot. The Bite Shot ini sebenarnya yang gue lihat itu bukan Instagram page sih biasanya, tapi gue suka lihat YouTube-nya. Karena di YouTube-nya itu beliau suka sharing tentang dunia seputar food fotografi. Dan itu benar-benar dijelaskan sama beliau secara detail. Mulai dari lighting, pemilihan warna, properti, terus bagaimana memaksimalkan kamera yang murah untuk mendapatkan hasil foto yang profesional. Beliau juga ngajarin gitu loh. Si The Bite Shot ini menurut gue bisa menjadi rekomendasi kalian kalau kalian pengen mendalami dunia food and product fotografi, karena beliau ngejelasinnya detail banget dan videonya udah banyak. Itu kayak course gratisan sih menurut gue. Terus untuk nomor 3 ada Eat Live Be, namanya Mbak lagi kan, Elizabeth Bokin. Dia salah satu fotografer dari luar negeri juga. Nah, yang gue suka dari page Eat Live Be ini adalah dia suka membuat foto dengan konsep yang food fotografi yang lebih artsy, tapi dia nggak cuma ngepost foto itu aja gitu loh, tapi dia juga ngejelasin BTS-nya juga gitu. Kalau kalian di sini kan ada karuselnya nih, kalau kalian swipe di situ selalu ada penjelasan tentang lighting yang digunakan seperti apa, angle-nya seperti apa, terus kameranya apa, lensanya apa, itu dijelaskan juga secara detail gitu loh. Tapi kalau Eat Live Be ini nih bahasanya udah bener-bener bahasa anak fotografer banget gitu. Jadi bahasa fotografer maksudnya tuh kayak kalian harus menggunakan gini segala macam untuk ini, terus shutter speed harus seperti ini gitu loh. Tapi kalau The Bite Shot ini pembelajaran banyak banget dari basic dulu, dari kalian belajar segitiga exposure kayak ISO, shutter speed, terus aperture. Nah, nanti dijelasin sama The Bite Shot. Jadi ini berkesinambungan nih antara The Bite Shot sama Eat Live Be. Biasanya kalau gue belajar dari awal tuh pasti lihat The Bite Shot dulu. Kalau sekarang sudah yang mendalami food fotografi dengan gaya yang artsy, gue pasti ngatnya ke si Eat Live Be ini. Nah, terus ini salah satu saran dari gue untuk mendapatkan ide dari pemotretan ialah practice makes perfect, dan itu sangat jelas gitu loh. Jadi kalian harus sering-sering banget latihan sebelum pemotretan. Biasanya kalau gue itu foto menu misalkan hari Sabtu, biasanya di antara H-3 hari, H-2 hari, gue kan pasti jalan-jalan ke mall tuh. Besoknya gue pasti ngopi dan gue foto-foto biasanya. Foto-fotonya itu di mana? Gue entah foto di rumah atau enggak gue foto ke coffee shop. Jadi gue pesan makanan di sana, gue foto-foto di sana gitu loh. Fotoin menunya gratisan aja nggak apa-apa. Tapi gue latihan juga nih, iseng ngelemesin tangan. Jadinya kalau kalian sering latihan itu tuh
kalian jadi udah biasa dan udah ada teori di kepala kalian, dan kalian udah foto itu di luar kepala aja gitu. Udah dapat rumusnya sendiri. Oh, kalau foto mau hasil foto begini berarti cahayanya harus kayak gini. Nah, itu udah jelas banget. Jadi autopilot lah, badan lu langsung kayak bisa tahu mana foto yang dengan angle yang bagus gitu. Itu masih jelas banget. Jadi kalian harus bisa sering-sering latihan juga sih untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Mas, minum sebentar ya. Boleh minum bentar ya. Silakan, Zak. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian teknis kali ya. Kalau bagian teknis ini nih benar-benar udah mulai rada kompleks dan rada ribet nih. Dari tadi kan kita cuma menjelaskan ide-idenya, terus bagaimana mendapatkan ide, bagaimana ngebangun konsep. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian teknisnya. Teknisnya ini apa aja sih yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil foto food dan produk secara maksimal? Yang pertama yang jelas udah pasti pencahayaan. Pencahayaannya itu sangat penting. Itu udah jelas banget, sangat penting. Kenapa pencahayaan sangat penting di sini? Kalian bisa baca penjelasannya yang di bawah ini, yang di sebelah kanan ini. Dengan penggunaan cahaya yang tepat, kita bisa membuat foto itu lebih berkarakter. Itu udah jelas banget. Tapi kalau menurut gue di sini adalah kalian tuh gak perlu capek-capek lagi untuk ngedit. Bahasa simpelnya adalah kalian gak perlu capek-capek lagi untuk ngedit. Kalau kalian fotonya cahayanya gak jelas, berantakan, aur-auran, kalian kalau ngedit pun hasilnya gak bakalan bagus. Gitu loh. Salah satu contohnya yang kiri ini nih. Ini fotonya nih sebenarnya ini hasil foto belum diedit sama sekali yang kiri. Ini belum diedit sama sekali. Ini sejujurnya ini hasil foto gua ngambil pakai format JPEG. Jadi kamera itu ada yang RAW, ada yang JPEG. Nah, ini yang kiri ini hasil foto JPEG gue belum edit sama sekali. Tapi yang kanan udah gue edit nih. Nah, yang kanan ini gue udah edit. Nah, ini dieditnya adalah pertama nih fotonya nih yang brownies itu gelap. Tapi gelapnya itu tuh tidak terlalu gelap. Akhirnya otomatis kita naikin, terus shadownya kita edit lagi. Nggak perlu effort banyak, hasilnya seperti ini. Light and airy, putih, terus detailnya dapat juga untuk bagian-bagian browniesnya. Nah, itu dia, pencahayaan itu sangat penting banget. Jadi kalau kalian mau foto itu, usahakan kalian tahu dulu cahayanya datang dari mana, terus foto yang pengen kalian ambil itu seperti apa. Kalau yang kiri ini gue bisa jelasin adalah ini sedikit moody dan dark mood gitu. Dark mood di sini kan jadi kan kayak kelihatan ini udah gelap, terus kontras banget dan segala macamnya lah. Beda sama yang kanan. Kalau yang kanan emang yang gue angkat ini adalah warnanya itu lebih light, cahaya itu lebih kayak light and airy. Airy itu jadi kayak warnanya putih, terang, terus detail juga. Nah, itu bedanya. Jadi kalian harus tahu juga nih konsep yang pengen kalian angkat seperti apa. Lu pengen fotonya dark mood kah? Atau lu pengen fotonya light and airy? Atau lu mau colorful? Nah, itu terserah kalian. Yang jelas, kalau kalian sudah mendapatkan konsep, pastikan kalian sebelum moto itu cahayanya harus diatur sebagus mungkin agar kalian nanti pada saat proses editing nggak begitu repot. Atau kalian sudah punya tim di misalkan nih, kalian udah punya tim dari, kan ini kan UMKM banyak nih, kalian punya punya tim dari tim social media manajernya, ada yang punya tim digital imagingnya. Nah, kalau kalian pencahayaan udah menarik, udah bagus, udah pas, otomatis tim yang digital imaging pun kerjanya nggak begitu rumit juga gitu. Jadi kalian juga membantu meringankan beban kerja mereka gitu. Tapi apa aja sih hal-hal yang harus kalian pahamin tentang pencahayaan dalam food and product fotografi? Nah, yang jelas itu kalian bisa baca sendiri di sini. Yang pertama mungkin gue bisa bacakan, pahamilah segala sesuatu yang berhubungan dengan cahaya. Mulai dari cahaya masuk, jarak objek, sama penyebarannya. Secara logika gampang gini aja. Kalau kalian naruh satu objek nih, misalkan dekat cahaya masuk, misalkan kita taruh di dekat jendela banget, itu tuh pasti hasilnya bakalan kontras banget dan warnanya bakalan harsh gitu loh. Terlalu kontras terus terlalu terang. Beda halnya kalau kalian menaruh objek tersebut sedikit lebih jauh daripada cahaya masuk. Misalkan lumayan jauh sedikit dari jendela. Otomatis nanti cahaya yang masuk ke objek itu tuh jadi lebih terang, terus lebih rata cahayanya, tidak begitu kontras, terus lebih enak dilihat. Itu salah satu contoh gampangnya seperti itu gitu loh. Jadi kalian harus tahu juga nih ukuran cahaya yang masuk seperti apa dan jarak objeknya itu dekat apa enggak sama matahari. Itu balik lagi ke konsep kalian. Ada tuh yang kayak gue sempat menghandle foto yang Segafredo lagi, nih gue jelaskan lagi soalnya itu pasti ingat banget gue kejadiannya.
mereka tuh pengen fotonya tuh produknya tuh kayak di foto di outdoor gitu. Padahal itu menggunakan studio. Oh ya udah otomatis studio lighting yang gue gunakan gue dekatin banget ke objek gue. Biar hasilnya beneran kayak di luar kayak di outdoor. Padahal itu fotonya pakai studio. Seperti itu konsepnya. Balik lagi ke keinginan kalian fotonya ingin seperti apa. Terus yang kedua, food and product akan terlihat sangat menarik jika memaksimalkan cahaya matahari. Letakkan objek tepat di sebelah cahaya yang akan masuk. Nah, itu yang tadi juga jelasin di sebelah jendela. Dan gunakan reflektor untuk kalau kalian membutuhkan cahaya agar masuknya lebih seimbang. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kalian foto menggunakan cahaya matahari itu bener-bener best friend banget sih untuk kalian yang basic, untuk belajar basic food and product fotografi ya. Karena cahaya matahari menurut gue itu pertama gratis, yang jelas itu udah gratis kan. Terus yang kedua kita tuh bisa explore menggunakan cahaya matahari untuk foto produk kita gitu loh. Kalian bisa mungkin yang kontras atau mau yang kayak gimana itu terserah kalian. Balik lagi konsep kalian sih intinya. Tapi yang jelas kalian harus bisa memaksimalkan namanya cahaya matahari. Nah, biasanya jam-jam berapa aja sih kalau pengen foto produk menggunakan matahari? Terus jamnya jam berapa yang tepat gitu loh. Kalian bisa mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Itu bagus banget karena cahayanya tidak seterang kalau udah jam 12 lebih gitu kan. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 11. Kalau kalian mau foto lagi tapi rada sorean, itu boleh banget. Dan jam yang tepat itu adalah dari jam setengah 3 sampai jam 5. Karena itu tuh cahayanya nggak seterang dari jam 12 sampai jam 2. Kalau jam 12 sampai jam 2 kan itu kayak terang banget kan. Murang banget. Kalian yang fotonya juga pusing, itu cahayanya juga terlalu berlebihan. Nah, biasanya itu kalau foto yang bagus itu di antara jam segitu gitu. Nah, terus yang ketiga, pastikan cahaya tidak datang dari belakang karena itu bikin hasil foto kalian jadi flat. Nah, itu udah pasti kalian harus pastikan kalau kalian foto produk itu arah cahaya selalu datang dari jam 9 sampai jam 11 kalau di bagian kiri. Kalau misalkan untuk foto dari sisi cahaya datang dari kanan, pastikan cahaya itu datang dari arah jam 1 sampai jam 3 gitu. Coba ada yang masih bingung, mungkin nggak apa-apa. Tanya dulu aja karena ini udah masuknya ke teknis sih. Ada yang mau nanya mungkin? Ada yang terkait mungkin yang masih bingung dari jam 3 itu maksudnya seperti apa? Ada yang mau nanya? Seperti masih aman ya? Oke. Masih aman ya? Oke, lanjut ya. Oke, masih mau nanya, lanjut. mau nanya boleh nggak? Oh, ada. Ada. Siapa? Pak Ibu, saya mau nanya kalau dari sisi cahayaannya itu dulu, kita ngambil foto itu apa sih yang terbaik? Boleh diketik aja nggak Mas? Kayaknya kurang kedengeran, sorry. Boleh diketik aja mungkin? Pertanyaannya boleh. Boleh diketik mungkin ya? Siap. Kita tunggu. Nah, mungkin ditunggu. Ini tunggu dulu aja kali Mas ya? Boleh. Siap. Udah Pak? Sorry. Resolusinya berapa sih yang bagus untuk pencahayaan foto dari posisi yang gelap? Kalau untuk resolusi sendiri, menurut saya itu udah ke bagian apa ya? Itu lebih ke bagian produk masing-masing. Sorry. Kalau menurut saya, kalau untuk resolusi sendiri itu lebih ke fitur kamera yang kalian punya kali ya. Kalau dipatok untuk megapikselnya itu, jujur itu gak ada jawabannya sih. Foto intinya yang paling bagus adalah kalau misalkan pencahayaannya rata. Jadi sebelum kalian punya isu kejadian fotonya gelap, lebih baik kalian harus menghindari itu aja sih gampangnya. Mau semahal apapun kameranya, misalkan yang kamera 200 juta kayak ada yang harganya 50 juta, kalau fotonya gelap itu hasilnya akan tetap jelek gitu. Jadi itu yang tadi dijelasin dari awal, kalau kalian mau fotonya bagus otomatis cahayanya harus baik dulu. Mau kalian mau pakai HP, mau pakai kamera, mau kamera yang paling mahal, kalau cahaya udah bagus otomatis itu udah bagus. Gampangnya seperti itu aja. Seperti itu sih.
Jadi untuk masalah resolusi itu tidak ada jawaban pastinya karena yang penting itu adalah pencahayaan dulu. Kalau di fotografi itu, kalau kalian pencahayaannya udah rata, otomatis foto kalian akan bagus aja. Seperti itu sih. Nah, ini lanjut lagi ke penjelasan kita. Nah, untuk tadi yang ngomongin masih bingung mungkin cahaya seperti apa. Kalau cahaya dari belakang itu tuh bikin foto kalian tuh bakalan jadi flat banget gitu. Jadi kalian nggak dapet detail-detailnya. Kalau mau bagus hasil foto itu, kalian harus menempatkan objek itu dan cahaya masuk dari arah jam 9, jam 10, jam 11 untuk sisi kiri dan sisi kanannya dari jam arah jam 1, 2, 3 sampai 4. Nah, itu tuh hasil fotonya akan berbeda banget dan hasilnya lebih detail, terus warna kontrasnya juga bagus, terus cahaya merata, terus saturasinya juga enak. Itu salah satu teori yang udah pastilah kalau misalkan kalau kalian pengen foto food and product fotografi menggunakan cahaya matahari alami. Nah, di sini gue bakal menjelaskan salah satu contohnya mungkin ya. Di salah satu contohnya adalah yang ini. Yang benar adalah yang tengah. Dan yang tengah ini gue sudah menggunakan teknik-teknik yang tadi gue jelasin. Cahayanya datang dari sebelah kiri, terus tidak dari belakang ya kan. Kalau dari belakang pasti hasilnya flat banget. Gue ngambil cahaya dari kiri, terus gue kan fotonya pengennya ini tidak terlalu harsh atau kontras ya kan. Jadi otomatis gue harus jauhkan objek gue ini dari cahaya yang masuk. Jadi gue rada digeser sedikit ke kanan. Terus gue tuh pengen cahaya ini rata semuanya ada di sini. Nah otomatis gue menggunakan reflektor ada di sebelah kanan. Nah reflektor ini gue kemarin pakai gabus itu tuh gue taruh di sebelah kanan, jadinya memantulkan dan membuat cahaya menambahkan sisi cahaya yang gelap di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi dijelaskan tadi ada yang nanya tentang foto dengan resolusi berapa kalau agar bagus kalau bagus di kegelapan gitu kan. Nah, itu nggak ada jawabannya. Itu udah nggak ada jawabannya. Karena apa, foto yang gelap pun kalau kalian edit itu hasilnya akan jelek banget. Kalau kalian fotonya terlalu terang pun itu hasilnya akan jelek banget. Dan itu susah sekali untuk diedit. Nah, solusinya apa? Intinya kalian harus bisa mempersiapkan cahaya yang bagus dan matang dulu deh gitu. Cahaya yang bagus, rata, otomatis itu hasilnya kalau kalian edit itu bakalan bagus juga gitu loh. Dan ini pun foto yang gua hasilin kemarin ini editingnya nggak perlu repot-repot lagi. Gue cuma naikin brightness aja sedikit sama saturasinya agar menaikkan si warnanya ini gitu. Itu sih intinya. Jadi kalian kalau sebelum foto produk atau makanan pastikan cahaya yang datang ke objek kalian itu harus bagus dan merata. Seperti itu. Terus lanjut yang kedua, apa yang harus kalian pikirkan adalah komposisi foto. Nah, komposisi foto ini nih mendukung juga untuk mood foto kalian yang ingin kalian angkat. Simpelnya adalah yang kiri. Ini Segafredo dan yang kanan ini adalah SGD Tofos. Segafredo yang tadi gue jelasin dari awal, dia pengennya hasil foto dia itu tuh bold, terus luxury, bold, sama brave. Tapi dia pengennya minimalis. Otomatis yang kita foto ya udah begini aja. Cuman botolnya aja. Terus kita tata nih biji-biji kopinya biar kelihatan rapi dan minimalis. Terus kita bikin foto dia ada shadow-nya di bagian belakang botol untuk menambah komposisi agar fotonya tidak begitu bosan gitu. Kalau misalkan kagak ada bayangannya, menurut gue sih bakalan ya udah biasa aja, cuma foto botol. Tetapi kalau misalkan kita tambah shadow-shadownya sedikit nih sebelah kanan ini nih, nah itu otomatis hasilnya bakalan lebih menarik untuk dilihat. Terus yang kanan adalah foto dari SGD Tofu House. Nah, SGD Tofu House di sini brief yang gue terima kemarin adalah mereka pengen fotonya itu gue pengen fotonya tuh rustic, abu-abu sama dark mood, Mas. Oh ya udah, kita bikin rustic. Terus kita bikin sedikit dark mood juga. Rustic itu seperti apa? Kita pilih aja backgroundnya yang motifnya kayak semen, kayak bebatuan gitu. Terus kita menggunakan alasnya yang warnanya coklat tua. Terus kita juga minta mangkok hitamnya sebagai propertinya.
gitu tambahan. Terus ini juga ada nih mangkok kimchi nih, nggak kelihatan sedikit tapi kita tongolin biar menambah komposisi aja agar fotonya tidak begitu bosen. Terus warnanya tidak begitu seterang Segafredo, tapi kita juga pengen angkat detail warna makanannya. Oh ya udah, fotonya cahayanya tidak begitu banyak yang masuk, paling kita naikin saturasinya. Kayak gitu sih kalau komposisi foto untuk si SGD Tovos ini. Karena si SGD Tovos ini mereka requestnya adalah gayanya rustic dan sedikit industrial gitu, industrial Korea gitu kan. Nah, kita angkat temanya seperti ini. Nah, kira-kira apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam dalam membuat komposisi untuk food and product fotografi? Kalian bisa baca sendiri. Yang nomor 1 adalah berikan jarak antara objek utama dengan objek pendukung agar si objek utama ini nih tidak kalah fokus gitu loh dibandingkan objek pendukungnya. Makanya nih kalau misalkan kalian bisa lihat di kedua foto ini, objek pendukung yang gue gunakan adalah semuanya semua propsnya itu adalah mangkok-mangkok kecil gitu loh. Bukan yang kayak botol besar, mangkok besar, itu nggak gue pakai untuk foto seperti ini. Karena apa? Kalau misalkan gue pakai mangkok besar nih misalkan, mangkok besar yang kayak contoh yang foto pertama ini gue pindahin ke yang contoh yang foto kedua ini gue pindahkan mangkoknya ke foto yang pertama, otomatis orang bakalan pecah fokus nih. Ini objeknya mana yang gue lihat? Objek utamanya itu yang mana? Padahal objek utamanya yang ini. Tapi orang kalah fokus sama si mangkok ini kalau dipindahin ke sebelah sini. Seperti itu gitu loh. Jadi kalian harus tahu juga ya komposisi kalian, penataan props pendukungnya itu di mana agar ya fokus terhadap objek utama itu tidak hilang gitu loh. Secara gampangnya sih seperti itu. Terus yang kedua adalah tentukan sisi mana yang ingin kalian angkat dari foto food dan produk yang ingin kalian ambil. Nah, ini nih juga masuk ke salah satu komposisi. Misalkan yang pertama, ini gue ngambil foto dari salah satu proyek kita yaitu nasi goreng kebun sirih. Kliennya minta gue pengen ada dua angle dari satu produk ini. Yang pertama overall look sama yang kedua detail. Oh ya udah, berarti kita komposisinya berbeda dong. Yang pertama overall looknya kita yang kiri ini berarti ya udah kita bikin komposisi yang menarik nih. Kita alasnya kita kasih daun pisang, terus kita taruh mangkok acar di atasnya, botol lada garam, terus kita tabur-taburin biji-biji rempahnya di sekitaran itu agar fotonya nggak bosan. Itu yang pertama nih, yang untuk overall look. Tapi beda halnya kalau kita aplikasikan untuk ke foto detail yang kedua. Yang ini nih, yang foto detail kedua dia tuh minta kayak ada drop dari kecap-kecapnya, terus dagingnya kelihatan kayak tebel gitu. Nah ya udah, berarti beda juga komposisinya gitu. Angle-nya juga berbeda. Berarti kita ngambilnya dari eye level, terus ini kita bikin main fokusnya tuh benar-benar jadi terlihat bokeh banget belakangnya. Ini gue menggunakan lensa, kalau nggak salah lensa namanya lensa fix, nanti akan dijelaskan juga perbedaan lensa kamera. Nah intinya gue menggunakan lensa fix untuk bisa foto bokeh seperti ini gitu loh. Tapi ini ternyata ada komposisinya juga gitu loh. Kalau misalkan komposisinya si mangkok acarnya ini kita taruh di sini, geser ke tengah sini nih, otomatis orang pecah fokus nih. Ini ngelihat si dagingnya apa ngelihat si acarnya nih. Karena mereka satu baris. Tapi berbeda halnya kalau ternyata gue geser sedikit dan gue bikin si acara ini sedikit blur gitu loh. Otomatis orang tetap fokus ke bagian tengah dari si dagingnya ini kan. Jadi seperti itu juga. Itu sangat penting banget tuh kalau kalian mengatur komposisi dengan angle yang berbeda. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ini sebenarnya bukan salah satu tips ya. Ini bukan salah satu teknik ya, tetapi ini mungkin bantuan aja jika kalian ingin menggunakan grid gitu loh. Kalian bisa menggunakan rule of third untuk mempermudah kalian dalam mengatur komposisi. Nah, rule of third ini adalah garis yang ada di fitur kamera kalian. Bisa di kamera HP, bisa di kamera proper ya. Itu kalian ada yang namanya grid. Nah, grid ini nih biasanya ngebantu kalian agar mendapatkan komposisi yang bagus dan baik gitu loh. Contohnya seperti foto yang gue hasilkan ini aja. Jadi foto yang gue hasilkan ini aja gitu loh. Foto yang atas sama yang bawah ini titik tengahnya titik tengahnya itu gue samain gitu loh. Jadi ini sama dia ini satu baris sama nih. Fotonya nih. Satu barisnya sama nih. Karena titik tengahnya gue samakan sama yang ini.
Sama halnya dengan yang ini, kalau yang foto yang kiri ini, siapa si pastanya itu tuh gua taruh lebih ke tengah dari garis yang ini nih. Wah, mungkin kagak kelihatan kali ya. Tapi intinya rule of third ini nih berguna banget buat kalian untuk mengatur komposisi. Seperti itu sih. Kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Mungkin nanti aja kalian nanya-nanya ya Mas ya. Dilempar ke Q&A terakhir aja kali ya. Boleh. Oke. Nah, yang terakhir ini udah paling jelas detailing sama editing. Nah, detailing sama editing tadi kita udah jelasin semuanya. Kalau detail dan editing ini sangat berpengaruh setelah kalian melakukan photoshoot. Nah, tujuannya apa? Biasanya kalau kita foto itu hasilnya bakalan mentah biasa aja gitu loh. Tapi kalau kalian sudah edit, udah di detailing lagi, itu pasti hasilnya lebih menarik lagi. Contohnya kayak gini. Nah, ini before-nya yang gue edit, ini warnanya masih biasa banget. Masih ya udahlah flat, kurang menarik. Yang kanannya gue bikin detail, warnanya gue naikin, terus cahayanya gue naikin juga biar nggak terlalu gelap. Terus warna orange-nya gue naikin sedikit biar mendapatkan kesan detail dari si bakpaunya ini gitu. Ini project yang gue jalankan bersama Dim Sumaja baru beberapa minggu lalu. Dan hasilnya seperti ini gitu loh. Nah, ini juga prosesnya editing pun juga lumayan panjang gitu loh. Ketika nanti kalian edit naikin saturasi, semuanya bakalan kena. Kalian harus seleksi lagi, kalian harus beras-beras lagi, dan itu prosesnya panjang banget sih. Untuk kalian ngediting, mungkin nanti bisa dijelaskan juga lah ya. Tapi intinya, detailing sama editing ini nih cuma tambahan aja. Hal yang terpenting dalam food and product fotografi, balik lagi yang tadi gue jelasin. Kalian harus ada pencahayaan yang tepat dulu. Pencahayaan yang tepat dan merata otomatis hasil fotonya bakalan bagus juga kalau kalian edit. Jadi kalian gak butuh effort banyak gitu loh untuk ngedit foto kalian. Intinya sih seperti itu. Nah, biasanya aplikasi yang gue gunakan untuk editing gak jauh-jauh dari Lightroom sama Photoshop. Tapi kalau itu gue kerjain di PC. Kalau misalkan kalian for mobile, kalian bisa menggunakan Lightroom, Snapseed, PixArt untuk nge-cut atau enggak nge-delete kotoran. Mungkin kalian pengen nge-brush kotoran, terus menghilangkan noda-noda, kalian bisa menggunakan PixArt. Tapi kalau kalian yang punya produk-produk baju kece-kece, gayanya kayak anak zaman sekarang banget, kalau kalian pengen filternya keren-keren, kalian bisa menggunakan VSCO juga. Karena VSCO tuh mereka banyak banget filter yang mereka kasih secara gratis, tapi tidak semua ya. Karena dia juga ada yang berlangganan premium. Tapi yang biasa pun, yang kalian nggak berlangganan pun, itu warnanya juga estetik-estetik. Jadi kalian bisa menggunakan itu tuh. Kalau misalkan teman-teman yang jualan baju, misalkan kayak gitu loh. Nah, sekarang kita mungkin ini sudah masuk ke peralatan-peralatan kali ya. Dari penjelasan dari ketiga tersebut, kita masuknya ke peralatan yang dibutuhkan untuk food and product fotografi. Yang pertama udah jelas kamera. Nah, kamera ini mungkin kalau teman-teman yang punya kamera Sony atau Canon segala macam, segala kamera itu bisa menghasilkan foto yang bagus. Intinya kayak gitu. Jangan lihat dari harganya, jangan lihat dari fiturnya segala macam. Kalau kalian bisa mengeksplor kamera kalian sendiri nih, otomatis hasilnya akan bagus gitu loh. Jangan terpaku sama yang namanya lihat gear orang, karena itu udah haram jatuhnya. Jadi kalian udah insecure duluan sih kalau udah lihat gear orang gitu loh. Wah, ini dia propsnya udah mahal nih, kamera udah mahal. Udah, jangan kayak gitu. Itu kalian harus menghilangkan mindset seperti itu. Yakin sama gear yang kalian punya, maksimalkan gear yang kalian punya gitu. Terus yang kedua, tripod. Karena tripod itu sangat penting kalau kalian melakukan food and product fotografi. Tujuannya itu agar kalian bisa stabil aja sih. Sama yang kedua, tripod ini nih ngebantu banget untuk komposisi foto. Jadi kalian ketika nanti foto nih, foto terus kamera kalian taruh di tripod, kalian nggak perlu lagi tuh ganti-ganti angle lagi. Kalian udah dapat angle yang tepat. Misalnya angle-nya ingin seperti ini. Oh ya udah, kalian tinggal lihat dari kamera kalian komposisinya seperti apa. Kalian tinggal atur aja. Kalian tinggal fokus ke objek kalian sama kalian atur-atur objek kalian. Kamera akan stay di situ aja kok. Jadi tripod itu sangat penting sih untuk kalian yang pengen melakukan food and product fotografi gitu loh. Jadi angle-nya gak keganti-ganti, tapi kalian tetap bisa fokus untuk ngesusun komposisi foto untuk frame utama kalian.
Terus yang ketiga lensa kamera. Nah lensa kamera mungkin ini lumayan gak semua lah ya di sini kan, maksudnya yang menggunakan kamera. Mungkin yang menggunakan kamera ada yang nanya, Mas, kamera lensa Mas yang biasa saya pakai itu apa sih untuk food and product fotografi? Pasti lensa yang bakalan gue pakai itu adalah lensa fix namanya, lensa prime lens. Halo, ya? Lanjut ya? Lanjut. Lensa yang gue pakai pasti namanya fixed lens atau prime lens. Nah, fixed lens ini adalah lensa yang ukuran jaraknya itu tuh tidak perlu diatur-atur lagi gitu loh. Dan biasanya fixed lens ini aperturnya itu tuh lebih kecil daripada kamera biasa. Jadi misalkan mereka f-nya 1.8, mungkin yang udah pernah belajar kamera tahu yang namanya istilah bokeh. Nah, bokeh itu biasanya didapatkan dari menggunakan fixed lens ini. Gitu. Jadi buat foto produk tuh fixed lens itu sangat berguna banget. Tapi apakah bisa menggunakan kit lens? Bisa juga, santai banget. Karena foto gue yang ini, bisa back sebentar ya, bentar. Foto gue yang ini gue menggunakan kit lens. Gue tidak menggunakan fixed lens nih. Ini gue menggunakan lensa yang dari pabrik langsung. Tapi hasilnya bisa seperti ini. Gitu loh. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang gak punya fixed lens, kit lens masih bisa kalian gunakan kok. Seperti itu. Terus yang terakhir reflektor. Nah, reflektor ini sangat penting karena reflektor itu seperti yang gue jelaskan tadi, kalau misalkan kalian foto menggunakan cahaya matahari dan yang masuk cuma satu sisi aja nih cahaya mataharinya, reflektor ini nih berguna untuk memantulkan cahaya balik agar cahaya yang masuk itu lebih rata ke objek kalian. Kayak gitu sih. Biasanya tuh ditaruhnya itu tuh dari arah berlawanan. Misalkan cahaya masuk dari arah jam 3, otomatis reflektor ini bisa ditaruh di jam 9 gitu. Atau enggak sebaliknya, kalau misalnya cahaya masuk dari arah jam 9, reflektornya ditaruh di arah jam 3. Seperti itu sih. Nah, kalau diffuser sendiri, biasanya itu dia digunakan untuk ketika cahaya matahari yang masuk itu terlalu berlebihan. Misalnya kayak gimana tuh? Kayak misalkan kalau kalian taruh objeknya itu di sebelah jendela persis. Di sebelah jendela persis, terus ini nih cahayanya terlalu harsh nih masuknya nih, Mas Diki. Gimana ya cara cahaya masuknya agar lebih rata? Oh, kalian harus beli diffuser. Gitu. Diffuser ini tujuannya yaitu meratakan cahaya yang masuk, jadi tidak begitu berlebihan. Nah, untuk diffuser sendiri, kalian bisa menggunakan 5-in-1 ini nih. Kalau ini bisa dibeli di e-commerce, harganya 50 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau kalian butuh, masih on budget banget, kalian bisa menggunakan kertas kalkir. Kertas kalkir itu berguna banget untuk nge-diffuse cahaya masuk. Jadi cahaya yang masuk ke objek tersebut tidak terlalu berlebihan dan tidak begitu harsh. Jadi lebih rata aja sih. Kayak gitu, namanya kertas kalkir kalau nggak salah. Kertas kalkir, kertas baking kalau nggak salah tuh, itu tuh berguna tuh buat meratakan cahaya masuk. Nah, yang terakhir udah pasti background dan properti. Nah, background dan properti ini nih kalian harus samakan dengan konsep yang diangkat aja sih intinya. Kalau minimalis berarti kalian nggak perlu beli properti yang banyak-banyak. Terus kalau untuk backgroundnya sendiri, ya udah yang satu warna aja mungkin, nggak perlu yang ada motif-motifan. Itu balik lagi ke konsep kalian. Intinya adalah kalian harus punya konsep dulu yang matang, ingin fotonya seperti apa gitu loh. Jangan sampai kalian fotonya tuh gak ada konsep sama sekali. Jadi nanti kalian malah salah beli, asal-asalan beli properti. Dan lumayan loh properti foto untuk makanan tuh. Bisa ratusan ribu ya, itu kan lumayan kan. Tapi kenapa kalian gak memaksimalkan aja dengan on budget, kayak misalkan fotonya mau minimalis mungkin, ya udah gue cuma beli background putih aja gitu, silakan. Gitu. Intinya kalian harus tahu dulu nih konsepnya ingin seperti apa yang ingin kalian angkat. Seperti itu. Nah, tapi ada pro tipnya juga nih. Pilihlah properti dengan background warna netral agar warna properti tidak mencuri perhatian main objek gitu. Biasanya kalau foto food and product tuh kalian harus belajar color palette juga sih. Jadi color palette itu tuh nanti kayak ada beberapa susunan warna, mereka ada turunan-turunannya lagi. Kalian bisa belajar itu di Instagram atau enggak di Adobe, mereka juga menyediakan tuh color palette. Biasanya nanti kalian bisa belajar di situ untuk menentukan warna apa yang cocok untuk konsep kalian, kayak gitu sih. Biasanya nih salah satu contohnya yang kayak tadi aja nih, kalau film kotong, sorry ya, kita naik lagi. Nah, ini aja deh, nasi goreng kebun sirih. Nah, nasi goreng kebun sirih ini gue menggunakan background ini warnanya netral nih, warnanya abu-abu.
Kalau misalkan gue pakai nasi goreng kebun sirih backgroundnya warna merah, otomatis nih mencolok banget dan jadi jelek. Seperti itu sih. Jadi kalian harus tahu juga nih color palette seperti apa. Terus kalian harus tahu juga konsep yang kalian ingin angkat seperti apa agar props yang kalian beli itu tidak salah. Intinya sih seperti itu. Nah, untuk yang lainnya teman-teman yang membutuhkan cahaya matahari, membutuhkan cahaya masuk atau segala macamnya, kalian bisa menggunakan cahaya matahari atau enggak lampu belajar. Nah, lampu belajar ini biasanya LED yang bagus, yang warna putih. Jadinya nanti hasil fotonya itu bagus, warnanya juga tidak begitu kuning, terus lebih enak juga sih dilihat kali ya kalau menggunakan LED itu tuh. Kalau sinar matahari ya seperti yang gue jelaskan tadi, kalian harus bisa memaksimalkan cahaya matahari dari jam 9 sampai jam 11 kalau untuk pagi hari. Kalau sorenya kalian bisa dari start 2:30 sampai jam 5 sore. Nah itu tuh penting tuh untuk memaksimalkan cahaya matahari gitu. Nah sekarang mungkin Mas Fian masuk ke behind apa ya? Boleh. Oke, nah sekarang ini mungkin dari tadi kita sudah menjelaskan beberapa basic fotonya, mulai dari properti yang digunakan, terus lightingnya harus seperti apa, komposisi harus seperti apa, itu kita udah jelasin tadi semua. Mungkin kalau nanti kurang jelas, kalian bisa lempar ke Q&A. Mungkin sekarang masuknya ke behind the scene sharing session gitu ya. Nah, di behind the scene sharing session ini, gue pengen menjelaskan beberapa foto yang gue ambil menggunakan HP sama menggunakan kamera. Mungkin yang kamera dulu yang pertama ya. Nah, yang kamera ini gue ngambil kemarin untuk foto menunya Segafredo dengan konsep minimalis dan elegan, luxury gitu. Komposisinya seperti ini gitu loh, BTS-nya. Nah, BTS-nya itu adalah cahaya yang masuk itu ada di sebelah kanan, menggunakan lampu studio. Terus, agar sisi kirinya tidak begitu gelap, biasanya gue menggunakan reflektor. Reflektor yang berwarna putih. Agar memantulkan balik cahaya yang masuk. Jadinya apa? Yang kiri ini hasil fotonya rata nih, cahayanya nih. Seperti itu. Dan gue menggunakan lampu di sini adalah lampu studio lighting mereknya Golden Eagle. Mungkin nanti kalau ada yang nanya referensi bisa nanya gue, kalau ada yang mau beli mungkin itu kamera itu studio lightingnya bagus kok buat kalian foto-foto kayak gitu. Dan gue menggunakan softbox di sini yang ukurannya lumayan besar dan gue taruh dalam dalam bentuk vertikal gitu loh. Jadi seperti ini nih. Seperti itu. Dan ini kameranya ada di tengah, ada di angle 45 derajat, difoto langsung, dan cahayanya hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, tapi ini kan foto yang kamera ya, dan di sini gue bakal menjelaskan menggunakan foto yang menggunakan handphone. Salah satunya ini. Nah, ini dia. Kalau teman-teman yang pengen foto sabun dan segala macam, ini foto yang sebelah kiri, ini gue belum edit sama sekali ya. Jadi sorry banget nih, karena pada saat diedit gue belum sempat. Tapi ini gue menunjukkan SOCC-nya langsung dari straight off kameranya. Hasilnya seperti ini. Dan ini cahayanya menurut gue udah pas nih. Udah bagus. Mungkin nanti setelah ini kalian bisa edit aja langsung lah ya. Edit langsung seperti apa gayanya itu kalian terserah dan suka-suka kalian juga. Komposisinya seperti yang di kanan. Objeknya ada di tengah. Ini kamera handphone di lurus tepat 45 derajat ke objek. Nah, untuk lampunya yang gue pakai adalah lampu belajar. Lampu belajar LED berwarna putih. Nah, dan lampu belajar ini gue taruh lebih tinggi sedikit ke objeknya. Jadinya apa? Tujuannya agar mendapatkan si shadow-nya ini nih. Dan gue taruhnya lumayan jauh. Gitu. Kalau misalnya gue taruh terlalu dekat, mungkin ini akan terang banget nih. Warnanya akan berlebihan banget dan cahayanya tidak bagus di mata gitu lah. Jadi cahayanya jadi jelek gitu loh. Tapi kalau misalnya gue taruh rada jauh sama rada tinggi sedikit, gue selain mendapatkan foto ininya nih, foto produknya, gue juga mendapatkan shadow-nya nih, detail shadow-nya. Jadi jadi fotonya ini nih komposisinya lebih menarik untuk dilihat gitu loh. Kalau misalkan flat kagak ada si shadow-nya sih ya udah, cuma foto sabun aja. Tapi kalau ada shadow gini kan jadi kayak ada komposisi tambahan gitu kan. Jadi lebih menarik untuk dilihat. Seperti itu. Nah, ini foto yang ketiga adalah foto ketika gue lagi makan siang. Dan gue suka sama foto ini karena cahaya dan warnanya ini
enak banget dilihat gitu loh. Dan ini gue masih menggunakan HP. Jadi ini gue dapat makanan dibawain makanan sama nyokap gue. Terus gue, wah ini lucu nih kalau buat foto. Gue langsung foto dan menggunakan komposisi seperti ini nih. Yang kanan. Gue ngambil mataharinya tepat banget dari arah jam 11. Terus gue menggunakan diffuser di sini gue menggunakan yang tadi tuh yang 5-in-1 itu. Tapi kalau kalian menggunakan kertas kalkir itu is okay, aman banget. Terus ya udah objeknya ditaruh di situ deh. Dan ini gue fotonya dari atas dengan teknik flat lay. Jadi fotonya itu dari atas persis, gue langsung nembak ke bawah. Dan cahaya seperti ini. Nah ini kan warnanya beda karena ini udah gue edit nih. Seperti itu sih. Paling itu aja sih. Nah yang terakhir mungkin ini gue sharing-sharing BTS gue sedikit tentang gue foto Segafredo kemarin. Bisa kalian lihat sendiri komposisinya, cahaya seperti apa. Nah, sip. Oke, stop dulu. Nah, di sini gue menggunakan 2 lampu nih. Untuk menghasilkan foto yang ini gue menggunakan 2 lampu dari kamera. Nah, cahaya itu datang dari sebelah kiri dari arah jam 9 sama satu lagi dari arah jam 3. Tetapi yang cahaya dari arah jam 9 ini nih, powernya gue tinggiin nih. Powernya tuh gue lebih tinggiin, jadinya apa? Dia menambahkan cahaya yang sebelah kiri ini lebih strong daripada yang kanan. Nah, yang kanan itu gue bikin lebih kecil, karena cahaya sebelah kanan itu cuman sebagai fill-in aja. Seperti itu. Sama halnya dengan foto untuk dimsum yun kemarin. Seperti ini fotonya juga. Gue ngambilnya dari cahaya dari sebelah kiri dan kanan, sama aja. Dan hasil fotonya tadi seperti yang ada di sini. Seperti itu sih. Nah, itu pencahayaan. Pencahayaan menggunakan studio lighting. Intinya sih kalau menurut gue adalah kalau kalian mau melakukan food and product fotografi, cahaya itu penting banget. Kalian harus pikirin cahaya dulu. Sebelum kalian masuk ke komposisi, kalian harus pikirin cahaya dulu. Kalau cahaya yang kalian hasilkan udah bagus, otomatis hasil foto yang kalian ciptakan itu bakalan keren juga. Nah, ini mungkin yang foto terakhir itu adalah yang tadi gue untuk dimsum aja. Ini gue melanjutkan dari omongan yang tadi. Intinya adalah kalau kalian foto, kalian harus penting yang namanya cahaya dulu yang masuk. Kalau cahayanya udah bagus, otomatis komposisinya, bukan komposisi, hasil fotonya juga bakalan enak dilihat. Baru kalian pikirin namanya komposisi. Seperti itu. Dari komposisi itu, kalian tinggal atur sedikit-sedikit, udah selesai, tinggal editing dan detailing. Tapi dari semuanya ya, kalau ini kan udah sebenarnya nanti ini masuk ke Q&A sih Mas, nggak apa-apa ya? Soalnya udah selesai sih presentasinya nih. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke Q&A, dari gue pribadi, kalau kalian pengen menghasilkan foto yang maksimal, itu gampang banget. Tetapi ada yang sulit di sini, yaitu kalian harus punya taste. Kalian harus punya rasa. Kalian harus punya karakter untuk foto kalian. Kalau kalian nggak punya taste, nggak punya karakter, otomatis hasil foto kalian ya udah akan sama seperti orang-orang. Cuman bisa dibilang bagus dan keren. Tetapi kalian tidak bercerita dengan hasil foto kalian itu loh. Intinya sih seperti itu sih. Jadi kalau kalian pengen hasil karyanya lebih bagus lagi, selain kalian udah tahu teknik-tekniknya, kalian harus mikirin komposisi, pencahayaan, terus detailing. Itu kalian harus pikirin, tetapi ada hal lain yang harus kalian pelajari lebih dalam, yaitu adalah mencari taste dan karakter kalian sendiri. Seperti itu sih. Dan itu prosesnya sangat lama. Menurut gue itu prosesnya sangat lama. Karena apa? Kalian harus, yaitu mencari jati diri kalian. Karena kalian harus sering-sering latihan, sering-sering explore, sering-sering berkarya, dan kalian akan mendapatkan karakter dan taste kalian sendiri sih. Paling kayak gitu aja sih Mas. Wah pas juga nih ternyata 1 jam 40 menit ya. 1 jam 20 menit ya Mas Fian nih. Iya kan. Udah pas ya. Ya udah paling itu aja sih Mas. Untuk presentasi ini selanjutnya mungkin bisa dilempar ke Q&A aja kali ya. Kebetulan ada pertanyaan yang menarik lagi nih Mas dari Mbak Nida Rohmawati. Mas Kiboy mau tanya dong, untuk menentukan produk mana yang cocok dibuat pakai mode dark mode dan produk seperti apa yang cocok dibuat bright mode. Jadi mana yang lebih cocok untuk dibikin dark dan mana yang lebih bikin bright gitu. Produknya itu Mas.
Untuk produk sendiri sebenarnya gak ada ilmu pasti ya. Menurut gue semua produk itu cocok-cocok aja kalau kalian misalkan mau dijadiin itu dark mood, untuk dijadiin bright mood, itu terserah kalian. Tapi yang jelas adalah balik lagi sih ke konsep kalian gitu loh. Gue juga pernah kok foto brownies, yang tadi kan sebelumnya brownies yang gue foto itu lebih terang ya. Gue juga pernah foto brownies dulu itu gelap dan itu bagus juga. Jadi sebenarnya gak ada ilmu pasti sih. Kalau menurut gue untuk foto yang bagian dark mode atau bright mode itu lebih bagus untuk produk apa nggak ada. Tuh sebenarnya bukan nggak ada sih, tetapi lebih kayak intinya kalian harus mengikuti tema. Tema apa yang ingin kalian angkat kalau misalkan kalian pengen foto food dan produk kalian. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadinya kalau kalian terpaku misalkan foto burger tuh lebih cocok terang aja, ya udah kalian akan tetap nyaman seperti itu aja. Padahal kalau misalkan foto si burger ini kita jadiin dark mood, mungkin menarik, mungkin bagus. Atau enggak misalkan kita foto permen lollipop tuh harusnya terang kayak gini. Tapi kalau lollipop kita bisa menggunakan gaya-gaya dramatis pun, kalau misalkan tetap enak dilihat, ya it's okay. Jadi nggak ada ilmu pastinya sih. Untuk siapa tadi yang menanya mas, sorry namanya? Mbak Nida tadi. Mbak Nida Rohmawati itu orangnya lagi melambai ke kamera. Oh iya, Mbak Nida Rohmawati. Iya pokoknya tidak ada ilmu pasti sih untuk apa foto produk yang mau bright mode atau dark mode itu terserah Mbak seperti apa. Tapi yang dijelaskan dari saya sih, dari pengalaman saya pribadi adalah intinya Mbak harus punya konsep yang kuat dulu aja sebelum melakukan photoshoot. Dan Mbak harus kayak tahu nih produk yang pengen dibawa itu ingin divisualkan seperti apa. Kalau Mbak sudah dapat ingin divisualkan seperti apa, otomatis nanti ke depan-depannya Mbak udah tahu nih, oh berarti fotonya kayak gini. Nah, caranya seperti apa? Balik lagi, banyak-banyaklah kita mengeksplor lebih dunia kreatif. Contoh kita bisa lihat Instagram orang, fotografer-fotografer yang sudah lama mungkin, kayak tadi yang referensi dari saya, Sasha Buca dan lain-lain. Kalian bisa buka Pinterest juga, kalian tinggal ngetik, misal gue jualan dimsum nih, gue pengen foto dimsum gue menarik, kalian tinggal ketik Pinterest dimsum. Itu keluar semua. Konsepnya banyak banget. Behance juga, terus tinggal buka YouTube untuk tutorial belajarnya pengen foto seperti ini nih. Nah, konsepnya pengen seperti ini. Tutorial dilihat di mana ya? Bisa dilihat di YouTube atau nanya-nanya saya juga boleh. @kiboyharvens kali aja nanti. Sorry ke mute mas. Ya nanti kalau misalkan kalian ada yang mau nanya-nanya, kalian bisa DM saya langsung Kiboy Harvens. Mas saya pengen kayak gini, it's okay, terbuka banget. Saya aktif terus Instagramnya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, santai aja. Gitu sih paling. Siap. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya mas ya. Ini ada dari Heli Aviantara. Bagaimana kalau foto menggunakan green screen? Apakah lebih baik hasilnya? Kalau foto menggunakan green screen itu menurut gue bagus kalau misalkan kalian untuk kebutuhan editorial. Kayak misalkan kalian foto itu pengen dicetak di banner misalkan nih. Pakai green screen, it's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian sering lihat foto-foto banner kayak Burger King misalkan. Kan kita lihat kalau foto Burger King kan itu kayak bagus banget ya segala macam. Dia tuh foto belakangnya itu pakai green screen. Tujuannya apa? Agar nanti teman-teman yang bagian digital imaging untuk membuat foto tersebut ya mereka bisa gampang editnya, seperti itu aja sih. Jadi kalau foto green screen itu sangat bagus kalau kalian gunakan untuk kebutuhan advertising sih sebenarnya. Tapi kalau buat kebutuhan sosial media terus ya sosial media juga butuh sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sosial media yang yang melibatkan human interest atau segala macam, menurut gua akan kurang sih. Jadi kayak nggak terkesan alami fotonya gitu loh. Tapi kalau misalnya tujuannya kalian untuk dicetak, itu nggak apa-apa banget sih. Paling kayak gitu sih. Oke. Ini masih ada balik pertanyaan ke slide yang tadi udah sempat dijelasin nih mas. Aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bagus buat editing gitu? Mungkin kita boleh balik sedikit kali ya. Untuk nge-refresh juga masih banyak yang mungkin belum aware tadi. Oke, sebentar. Ini udah di presenting ya. Okay. Untuk aplikasi mungkin kalian boleh catat atau di screenshot boleh. Ini biasanya yang gue gunakan untuk untuk editing foto untuk editing foto gue gitu loh. Kalau PC pasti gue menggunakan Photoshop sama Lightroom. Nah di sini mungkin gue sekalian jelasin aja kali ya mas tahap-tahap gue editing seperti apa ya. Jadi kalau gue editing itu setelah gue selesai foto,
pasti gue pertama kali hal yang gue lakukan adalah gue melempar itu semua ke Lightroom. Nah di Lightroom itu nanti gue bakalan ngedit, ini Lightroom yang sebelah LR ini ya, LR. Gue bakalan lempar itu ke Lightroom. Nah dan di Lightroom itu gue langsung bakalan ngekalibrasi warnanya di sana. Mulai dari saturasi, kontras, shadow, clarity, detailing dan segala macam gue pasti bakalan menggunakan Lightroom. Nah tapi setelah gue foto di Lightroom itu kan pasti ada beberapa foto kebutuhan advertising, misalkan ada foto-foto yang dimana gue misal foto bapau nih, kertasnya keluar terus ada noda-nodanya gitu di bapau segala macam, gue langsung lempar itu semua ke Photoshop. Nah di Photoshop itu nanti gue langsung nge-digital imaging. Biasanya gue nanti ngebrush terus atau enggak gue ngekalibrasiin warnanya lagi agar lebih detail lagi. Biasanya sih aplikasi yang gue gunakan hanya 2 ini aja kalau misalkan editing foto, kebutuhan menu fotografi. Tapi kalau misalkan untuk sosial media yang gue sering pakai di HP gue itu adalah udah jelas Lightroom, karena Lightroom gue bisa bikin preset sendiri di situ. Nah preset sendiri ini nih biasanya gue pakai kalau misalkan gue habis foto di restoran terus gue pengen upload untuk kebutuhan gue pribadi. Nah gue biasanya pakai Lightroom atau enggak Snapseed. Kalau Snapseed itu sama bagusnya kayak Lightroom, sebenarnya dua-duanya sama aja sih, kebutuhan ini sama-sama bagus sih. Cuman bedanya kalau Snapseed itu kalian tidak bisa membuat efek. Kalau bahasa sering kita dengar adalah efek foto itu di Snapseed itu tidak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya di Lightroom tuh udah ada, sama kayak VSCO kayak gitu. Paling kalau untuk pengganti Photoshopnya sendiri, gue biasanya menggunakan PixArt karena PixArt ini selain gratis gak bayar, terus fiturnya juga lumayan lengkap, bagus juga. Lumayan lengkap seperti Photoshop. Mereka juga bisa nge-delete-deletein objek yang pengen kalian hilangin. Terus kalian bisa nambah-nambah tulisan mungkin di PixArt. Kalau kalian suka yang kayak ada tulisan stiker-stiker, ayo beli barang ini, kalian bisa menggunakan PixArt juga sih. Paling kayak gitu aja sih. Kalau Photoshop mungkin kalau di PC kali ya. Kalau kan banyak nih dari kita nih yang suka crack-crackan kan. Nah itu Photoshop mungkin kalau di HP kayak rada ribet nih. Untuk menghindari yang namanya pembajakan, lebih baik kita menggunakan yang namanya PixArt aja sih. Paling kayak gitu sih mas. Untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan Photoshop dan untuk kebutuhan editing foto, food and product buat di PC atau enggak di HP. Paling kayak gitu sih. Oke, nanti kita buka pertanyaan lagi. Sebelumnya saya mau ngingetin juga buat teman-teman yang belum ngisi feedback form untuk kebutuhan e-sertifikat yang nanti akan diterbitkan oleh PAUN, boleh sambil diisi juga. Terus kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir kali ya Mas ya? Boleh banget, silakan. Oke, ini ada dari Pak Joshua Toping. Pertanyaannya untuk bukaan aperture yang ideal tuh cara menghitungnya gimana dan biasanya beli props tuh di mana? Terima kasih. Oke, nah sekarang mungkin dijawab Mas Fian, sorry. Ini kan Ya. kelas ini juga waktunya masih lumayan banyak lah ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lagi nggak apa-apa sih kali ini. Oke. Aman ya. Jadi emang sebenarnya untuk kelas ini mungkin boleh ngobrol sedikit lah ya. Untuk kelas ini sendiri sebenarnya kita tuh lebih baik banyakin sharing sih kalau dari tujuan gua awalnya. Karena kalau sharing ini nih lebih enak gitu loh. Karena fotografi sendiri tuh nggak ada ilmu pastinya. Lebih baik kita kayak berinteraksi seperti ini. Kalau ada pertanyaan langsung boleh. Nah tapi basic-basic yang tadi kalian harus terapin. Tapi untuk detail-detail lebih lanjutnya boleh banget lebih ke nanya-nanya seperti ini sih. Kita lebih ke open discussion aja. Mungkin langsung ngejawab pertanyaan yang dari Pak sorry bentar. Aperture berapa yang digunakan? Bukan aperture yang ideal, cara menghitungnya tuh gimana, sama biasanya beli props tuh di mana? Kalau untuk aperture yang biasa digunakan itu karena kebutuhannya untuk foto menu nih Pak ya, kalau misalnya foto menu sendiri, kebetulan saya untuk sharing-sharing sedikit udah pakai lensa itu namanya lensa makro, yang dimana lensa makro ini nih kebutuhannya lebih dia fiturnya ini fotonya otomatis lebih detail lagi gitu loh. Biasanya saya ini menggunakan foto misalkan untuk plating keseluruhan nih, untuk foto menu plating keseluruhan. Biasanya aperture yang digunakan itu pasti di atas 5,6.
5,6 ke atas itu udah paling bagus. Tapi kalau misalkan kalian pengen detail semuanya, biasanya saya menggunakan di f10 gitu. Di aperture bukaan f10. Tapi kalau misalkan kalian pengen menu overall kelihatan tapi bokeh-bokehnya juga masih ada kelihatan dikit, kalian boleh banget pakai sekitar f5,8 sampai 7,1. Itu hitung-hitungannya. Kalau misalkan untuk menu overall. Tapi kalau untuk foto detailing kayak misalkan sedikit remind lagi, boleh buka yang tadi dulu ya Mas, bentar ya. Kalau buat detailing misalkan contohnya seperti ini nih. Fotonya seperti contoh ini. Ini F yang saya gunakan ini sekitar 2,8 sampai 3,5 Pak. Jadinya saya ngambil ini masih kelihatan detail semua tapi belakangnya bokeh. Bokeh itu maksudnya belakangnya blur banget ya, lumayan blur lah. Contoh yang lainnya mungkin yang pencahayaan brownies yang tadi. Nah, untuk brownies yang ini saya foto untuk detailing, bukan overall look ya Pak ya. Kalau untuk detailing seperti ini, saya menggunakan perhitungannya di f2,8. f2,8 saya foto, ini dapat detail depannya tetapi belakangnya masih blur. Itu perhitungannya sih kayak gitu sih Pak. Jadi secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung. Jadi menurut saya untuk perhitungannya sendiri adalah kalau Bapak ingin foto menu secara overall look nih Pak ya, kayak satu menu nih misalkan. Overall looknya adalah di f5,6 sampai 7,1. Tetapi kalau misalkan menunya banyak, misalkan ada 4 atau enggak 5 gitu ya, di dalam satu frame foto nih, atau enggak 3, 4, 5, itu F-nya kalau bisa di atas F10. Kalau misalkan nanti untuk perhitungan foto detail makanan nih, kayak misalkan Bapak pengen foto detail, terus belakangnya rada-rada bokeh gitu, Bapak bisa gunakan di f1,8, misalkan Bapak punya lensa yang prime lens 50 mili dengan bukan 1,8, atau enggak Bapak bisa menggunakan di f28 sampai 3,5. Nah, kalau misalkan nanti Bapak terlalu make F yang aperture yang terlalu kecil, misalkan bukan yang terlalu kecil yang kayak f1,8, itu hasilnya blur semua nanti. Yang ke foto itu titiknya hanya titik kecil aja gitu. Nggak semua detailnya dapat. Tapi kalau pakai F di 2,8 sampai 3,5 itu otomatis hasilnya mungkin bokehnya dapat, detailnya pun juga dapat. Paling gitu aja sih. Oke. Oke. Udah. Oh, itu yang satu lagi ini ya, apa properti ya? Oh ya, sorry. Nah, kalau untuk properti sendiri, Bapak mungkin bisa ditulis aja nama Instagramnya. Mungkin saya bisa tulis di ini ya, Mas ya? Boleh. Namanya decoprops _JKT sama Elmousa Props. Terus kalau misalnya di Tokopedia itu namanya adalah Moto DW. Moto DW untuk Tokped. Nah, biasanya mereka itu tuh ngejual, kalau misalkan Decoprops sama Elmousa Props itu, mereka ngejual produk-produk yang propertinya berbahan dasar kayu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen foto dengan gaya tradisional, terus rustic dengan mood kayu-kayuan, Decoprops dan Elmousa Props bisa menjadi pilihan yang tepat kalau kalian pengen beli properti pendukung. Cuman kalau misalkan yang lumayan elegan, terus butuh alas-alas foto yang warnanya mungkin colorful dan segala macam, in case kalian pengen fotonya yang color pop ya temanya, kalian bisa menggunakan Moto DW yang ada di Tokped. Biasanya mereka juga jual itu. Kalau range harga sih ya relatif lah ya, pasti semuanya sama. Untuk alas fotonya pasti harganya 200 ribuan segala macam. Terus kalau untuk Decoprops ini, Elmousa Props ini, sorry cerita sedikit, Elmousa Props ini nih lumayan ribet nih kalau kalian mau beli barang di situ. Kalian harus duluan ngebooking. Kalau kalian telat sedikit, barangnya habis karena dia jualnya juga barangnya limited banget. Tapi hasilnya bagus-bagus. Nah, itu sih paling. Untuk referensi tempat beli properti yang bagus di mana ya. Oh, Dekor Nata juga boleh tuh, Dekor Nata ada di Tokopedia juga banyak. Itu Dekor Nata juga boleh tuh. Kalian bisa beli di situ juga. Dan mereka juga nyediain talenan-talenan kayu, terus piring-piring kayu juga banyak di situ. Nah, itu lumayan banyak sih. Itu sih, Mas. Oke.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas dari Mbak Heni Sanjaya. Gimana caranya atau settingan untuk foto objek yang bergerak? Jadi dia coba kasih contoh misalkan foto minuman yang ada cipratan-cipratan airnya gitu. Nah itu gimana tuh cara ngambilnya? Atau Kalau untuk foto minuman dengan ciprat-cipratan gitu, ini benar-benar harus sudah paham banget yang namanya segitiga exposure ya jatuhnya ya. Untuk pengaturannya sendiri, pastikan shutter speed yang kalian gunakan itu selalu di atas 1/200 agar mendapatkan cipratan-cipratannya ya. Cipratan yang kayak freeze, diem kayak gitu. Pastikan kalian kalau foto itu shutter speed-nya di atas 1/200. Nah, berarti sisanya gimana tuh? Kalian harus atur lagi tuh ISO-nya. Terus kalian harus atur lagi tuh aperturnya. Aperturnya misalkan kan kalau apertur itu semakin kecil angkanya semakin terang. Berarti kalian pakai f1,8 mungkin, tapi kan ini food and product fotografi kan. Kalau pakai apertur yang terlalu kecil kayak f1.8 itu bahasa kasarnya haram lah. Kalian harus pakai aperturnya di angka 2,8. Nah, tapi kalian maksimalkan di ISO kalian aja gitu. Misalkan kalian bisa pakai ISO itu di atas 500 mungkin, 1000 mungkin. Yang jelas shutter speed-nya itu jangan sampai di bawah dari 1/200. Karena kalau misalkan di 1/200, yang ada hasil cipratan kalian itu jatuhnya kayak motion, kayak gerakan motion aja. Bukan freeze diem seperti itu gitu. Jadi kalau bisa sih seperti itu rumusnya ya. Rumus perhitungannya sih seperti itu. Jadi dipastikan shutter speed yang minuman ciprat-cipratan itu di 1/200. Di atas 1/200, 1/300 kayak 1/600, 1/1000 mungkin lebih baik, kayak 1/4000 itu lebih baik. Nah, pro tip kalau misalkan kalian pengen fotonya dengan gaya freeze seperti itu, kalian bisa banget foto itu pada saat pagi ke siang hari karena cahayanya itu banyak banget yang masuk. Otomatis kalau terlalu banyak cahaya masuk kan kalian bisa atur shutter speed itu. Kalau shutter speed direndahkan kan otomatis foto makin gelap. Nah, itu kalian bisa atur tuh di situ. Pro tipnya kalau kalian mau foto freeze kayak gitu, kalian bisa mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Itu sih. Oke, tadi ada juga yang minta materinya untuk di-share. Nanti kita akan share ya Mas Diki ya untuk materinya. Mungkin nanti akan diinfo di Pasti. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mentari Mutiara, Mbak Mentari Mutiara nih. Hai Mas, kalau untuk foto basic selain tripod, kira-kira apa lagi ya? Kan tadi contohnya styrofoam tuh. Nah, kira-kira yang penting untuk foto basic tuh selain tripod, kayak styrofoam tuh apa lagi sih? Kayak simpelnya untuk memulai produk. Sebenarnya yang kalau basic props yang digunakan itu pasti sebenarnya udah pasti yang tadi sih emang kalian harus punya reflektor dulu. Terus yang kedua kalian harus punya tripod dan yang ketiga itu adalah gue sih pasti bilangnya properti sih ya, properti pendukung aja sih. Properti pendukung itu kalian harus juga punya. Properti pendukung itu kalian nggak harus beli sih. Mungkin kali aja kalian di rumah ada alat-alat yang masih nggak kepake, peralatan dapur yang nggak kepake, itu properti juga ngaruh banget sih. Cuman balik lagi sih, semuanya itu balik ke konsep yang kalian pengen buat gitu loh. Sebenarnya peralatan untuk tripod dan reflektor itu tuh udah memiliki pengaruh besar banget untuk food and product fotografi kalian. Karena salah satu contoh yang gue bisa share yang tadi, sebentar sorry. Bentar sip. Oke, nah ini masuk ya. Untuk foto yang ini gue sebenarnya nggak menggunakan properti yang begitu banyak. Ini gue cuma menggunakan lampu belajar, background putih. Background putih sebenarnya ini meja sih, bukan background putih. Ini meja putih sama lampu belajar aja. Kayak gitu sih. Sebenarnya yang paling penting itu adalah ya kalian punya reflektor, punya tripod agar kalian nggak perlu lagi nih capek-capek ngatur-ngatur angle lagi. Jadi kalian bisa tetap fokus untuk mengatur komposisi di foto kalian tanpa mengganti angle-angle lainnya lagi sih. Paling kayak gitu aja sih. Jadi bisa lebih properti yang ada gitu ya Mas ya. Bisa ulang Mas, sorry bisa ulang.
Jadi bisa memaksimalkan aja properti-properti yang ada di rumah gitu sebenarnya ya untuk memulai produk atau food fotografi. Ya, sebenarnya bisa memaksimalkan dengan produk-produk yang ada aja sih. Kalian bisa pakai properti-properti yang kalian punya, misalkan kayak gabus putih kan suka banyak tuh di rumah tuh, itu bisa menjadi reflektor loh. Terus kalau misalkan kalian diffuser gak ada, kalian bisa menggunakan kertas kalkir untuk nge-diffuse cahaya masuk. Terus kalau kalian gak punya lampu lighting, kalian bisa menggunakan lampu belajar. Dan itu benar-benar berguna banget. Intinya sih paling itu aja sih yang dipentingin, yaitu diffuser yang jelas. Kalian harus punya diffuser dulu, tripod, sama lampu aja deh, lampu belajar aja deh, buat tambahan aja. Nah, lampu belajar ini nih bisa jadi fill in juga, bisa menjadi cahaya utama juga. Paling gambarannya seperti itu. Tapi di balik itu semua, intinya kalian harus punya konsep aja. Kalau kalian nggak punya konsep, kalian nggak punya benang merah pengen fotonya seperti apa, fotonya akan seperti itu aja sih. Nggak akan, ya udah, akan biasa aja gitu loh kalau kalian nggak punya taste gitu loh. Intinya kalian harus punya taste juga sih. Paling kayak gitu sih, Mas. Ada lagi mungkin? Ada lagi nih, sambil masih ada waktu juga, jadi kita coba jawabin beberapa pertanyaan yang masuk. Ini menarik dari Mas Reza Ibrahim. Halo Mas Diki, ada tips nggak untuk menjaga makanan keep in a good shape? Karena beberapa makanan nggak kuat lama, contohnya mencair gitu. Nah, sedangkan styling tuh butuh waktu gitu. Jadi how to make the food to keep in a good shape gitu sampai sesi pemotretan nanti gitu. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kalian suka lihat foto-foto yang ada di menu-menu food and product fotografi misalkan, untuk kebutuhan advertising, itu makanan yang dipakai semuanya makanan palsu. Itu semuanya makanan palsu. Nah, kalau misalkan keep in the good shape, itu harus seperti apa? Kalau misalkan ternyata kalian pengen foto minuman dingin nih, misalkan atau enggak, contohnya kita misalnya foto ini aja deh, kayak es krim gitu kan. Ya, entah kalian susun dulu semuanya, layoutnya. Jadi kan sebenarnya foto itu kan harus ada layout dulu kan. Kita harus tahu layout dulu. Gue pengen foto es krim dengan gaya seperti ini nih, platingannya. Lo jangan pikirin es krimnya dulu, lo mendingan pikirin platingannya dulu. Nah, di dalam waktu beberapa menit sebelum kita keluar es krimnya, kita siapin dulu platingannya di frame kita gitu loh. Jadi pada saat sebelum foto kita pastikan platingnya udah jelas, komposisinya udah jelas, itu udah jelas semua. Baru kalau emang kalian mau foto, tinggal keluarin aja alatnya, tinggal dikeluarin aja produknya, kalian langsung foto di situ. Nah, biasanya ngakalinnya pakai apa, Mas? Boleh kalian misalkan pakai produk yang lain mungkin, contohnya misalkan kayak lu pengen foto es krim nih. Gue pengen pokoknya pakai foto es krim yang real. Oh ya udah deh, yang es krim yang real kita taruh kulkas dulu. Sebagai penggantinya agar keep in the good shape, kita simpan itu es krim di dalam kulkas. Nah, untuk sebagai daminya, biasanya lu bisa menggunakan mangkok atau enggak lo bisa menggunakan es krim yang udah meleleh pun nggak apa-apa, taruh aja di situ. Yang penting kan buat komposisi aja kan. Ketika udah dapet komposisinya, ya udah lo tinggal take out, lo ambil deh tuh es krim yang beneran udah siap untuk difoto. Paling kayak gitu aja sih. Intinya seperti itu. Cuman yang lainnya adalah kalian maksimalkan waktu aja sih intinya. Kalian harus bisa kalian harus benar-benar gercep banget kalau misalkan foto makanan yang panas nih. Foto makanan panas, kalian pengen bikin asap-asapnya. Oh, berarti kalian harus tahu tekniknya tuh bagaimana buat asap. Biasanya kalau gue membuat asap tuh buat kopi misalkan ya, kayak mau buat kopi gitu kan. Kan kalau kopi itu, gue kalau foto klien gue suka minta kopi panasnya itu tuh kayak ada asap-asapnya. Biasanya kalian dengan cara yang tidak dianjurkan, misalnya pakai vape. Pakai vape, kalian tiup vape-nya ke dalam si kopi tersebut, atau enggak pakai asap-asapan itu banyak, atau enggak biasanya pakai biang es sih. Pakai biang es itu kan ada asap-asapan kayak gitu kan. Nah, itu bisa juga sih. Jadi sebenarnya caranya banyak. Intinya adalah kalau pengen tetap in the good shape, pastikan komposisi frame kalian udah bagus dulu. Itu udah yang paling penting, pencahayaan, komposisinya dulu. Kalian atur sedemikian rupa. Pas lagi nanti kalian udah mau foto ke produknya langsung, kalian tinggal keluarin produk aslinya aja sih kayak gitu. Jadi kalian harus bisa fokus dulu nih sama si komposisi utamanya. Ini dari pengalaman gue dan alhamdulillah berhasil semua. Dari pengalaman yang gue lakukan, alhamdulillah berhasil semua. Seperti itu sih. Jadi kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup teknis nih dari Mbak Nida Rohmawati. Mas Kiboy, boleh ini
buat foto flat lay, kira-kira pakai aperture-nya berapa ya? Kalau untuk foto flat lay, aperture di berapa? Flat lay itu kan sebenarnya fotonya dari atas terus langsung objeknya tidak ada background-nya lagi kan ya. Background-nya langsung meja tok langsung gitu kan. F-nya itu bebas sih sebenarnya. F-nya itu bebas, kalian bisa berapa ya. Tapi yang dipastikan biasanya F-nya itu di atas 3,5 lagi, yang tadi gue jelasin. Karena kalau kalian pakai F-nya yang terlalu kecil kayak 1,8 atau misalkan 2, 2,2, 2,4, 2,8, itu otomatis hasilnya akan blur semua gitu. Nggak akan detail semuanya gitu loh. Sedangkan kalau flat lay yang kita ambil adalah foto dengan mengambil detail keseluruhan ya kan. Karena fotonya dari tuh. Jadi kita pengen ambil detail keseluruhan. Kalau misalkan kita pakai aperture-nya yang kecil kayak f28 itu nanti yang ke fokus hanya satu titik aja. Kalau emang mau fokusnya ke semua titik, pastikan F-nya itu di atas 3,5. Paling kayak gitu aja sih. Nah, misalkan ternyata di 3,5 gelap nih Mas, ya udah atur lagi tuh ISO-nya, atur lagi shutter speed-nya. Gitu. Dan pastikan kalau bisa menggunakan flat lay. Kalau kalian pengen foto flat lay ya kalian benar-benar harus lurus ya. Karena kan itu bukan komposisi. Kalau kalian gak lurus kayak masih rada-rada miring itu kan hasil fotonya bakalan jelek ya. Karena kan yang dicari flat lay itu adalah komposisi dan hasil fotonya itu benar-benar lurus, pure, bagus gitu. Jadi kalian harus benar-benar. Biasanya mas. Oh ya, boleh ditulis kali ya. Sorry ya, pokoknya masih jawab yang tadi dulu. Intinya kalau kalian pengen foto flat lay, pastikan aperture kalian di atas 2,8 ya, 3,5 ke atas lah ya. Paling itu aja sih. Oke, tadi ada tanggapannya nih dari Bu Nida Rohmawati. Mbak. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, flat lay itu biasanya fotonya makanan gitu ya Mas, produk yang ada di meja, terus diambilnya benar-benar dari sisi atasnya gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, ya itu kalau misalkan foto dari sisi atas dipastikan benar-benar angle-nya itu kalian benar-benar simetris. Nah, itu simetris. Kalau kalian gak simetris, yang ada miring-miring sedikit itu jadi hasilnya kayak fotonya rada-rada cembung, terus kayak nggak bagus. Ini sih seperti itu. Intinya kalau tips and trick untuk foto flat lay adalah kalian harus bisa mengatur komposisinya tidak terlalu ramai, tertatanya juga simetris, dan yang terakhir yaitu semuanya harus detail. Jadi sih kayak gitu sih. Nah, ini lanjutan dari Bu Nida, biar lurus 90 derajat karena belum punya tripod yang buat flat lay sama saya manjat kursi katanya. Nah, mungkin memang biasanya orang-orang banyak yang manjat kursi untuk bisa mendapatkan hasil foto yang bagus dengan flat lay ya. Nah, kira-kira bisa nggak tuh Mas dimaksimalkan lagi misalnya mungkin dengan aplikasi editor atau semacamnya gitu supaya bisa dapat gambar yang benar-benar lurus 90 derajat gitu. Nah, kalau biar ibu tidak sendiri, saya juga penggiat foto flat lay, Bu. Kalau misalnya kita foto di coffee shop itu pasti banyak yang ngeliatin kalau kita naik-naik meja segala macam. Kalau misalkan ibu pengen fotonya tetap lurus 90 derajat, ibu tentukan dulu titik tengah ibu mau di mana. Mungkin sharing sedikit kali ya. Boleh saya bentar ambil kamera dulu Mas, bentar ya. Monggo. Oke, sambil menunggu Mas Diki, mungkin bisa saya mengingatkan kembali untuk mengisi feedback form ya teman-teman untuk kebutuhan e-sertifikat yang akan diberikan dari PAUN. Itu kemudian untuk materi presentasi juga nantinya akan kita share di grup WA mungkin. Oke, nih Mas. Oke, untuk Ibu Nida yang tadi nanya ya, biar lurus seperti apa? Saya biasanya kalau foto untuk flat lay, saya pasti selalu fotonya itu adalah selalu fotonya seperti ini dulu ya pertama, Bu. Jadi ini kamera, saya nyari titik tengah. Misalkan ternyata makanan saya di sini nih. Saya makanan di sini nih. Ini titik tengah makanan saya nih ya. Saya selalu di tengah sini nih. Saya langsung turunin makanan, bukan turunin. Saya langsung naikin kamera saya secara lurus, tapi saya tahan perlahan-lahan dan itu pelan-pelan banget. Selalu seperti itu. Saya selalu naikin pelan-pelan banget. Biasanya kan pasti susah kelihatan kan, jepret aja dulu Bu, gak apa-apa. Yang penting ibu tadi udah yakin kalau itu dari tengah. Nah kalau misalkan kok ibu pengen kelihatan juga, ya ibu mau gak mau naik meja lagi Bu, atau enggak ada ibu punya asisten mungkin yang latin, ini udah lurus belum. Nah itu tantangannya.
Tapi kalau dari cara saya agar lurus, yang pertama pasti ada tripod yang namanya tripod yang 90 derajat itu ada. Dia ada yang jual itu, harganya ya lumayan mahal sih ya kalau untuk tripod itu. Tapi kan kalau foto yang kayak Ibu Nida kan kayak buat foto kalau kita jalan-jalan ke coffee shop gitu ya. Kayak misalkan pengen nongkrong segala macem. Atau enggak foto produk di rumah tanpa mau repot. Saya selalu pasti mencari titik tengah dulu dari objek saya. Misalkan objeknya ternyata HP ini. Saya pastikan naikkan pelan-pelan. Naikin pelan-pelan, dan ini kan kalau kamera sekarang udah banyak yang canggih kan, udah banyak yang bisa di tilt seperti ini kan, kayak misalkan dibuka tutup seperti ini, tinggal dilihat aja ya, mungkin Ibu dari sini mungkin tinggal lihat begini, dan kalau udah lurus ya tinggal foto aja. Nah, foto itu menurut saya adalah permainan angle. Nah, permainan angle itu seperti apa? Orang tuh nggak akan peduli BTS-nya seperti apa. Yang penting Ibu fotonya bagus. Nah, kalau bisa BTS-nya, kalau misalkan Ibu pengen foto di restoran gitu tuh, coba carinya meja yang lebih rendah sedikit aja. Jangan terlalu tinggi. Kalau Ibu terlalu tinggi, yang ada nanti Ibunya naik-naik tangga, kita nggak tahu tiba-tiba kenapa-napa ya kan, itu bahaya banget. Nah, itu coba dipikirin tuh. Jadi dipastiin meja yang buat Ibu pengen foto flat lay itu tidak begitu tinggi. Tingginya, ya mungkin kalau di perhitungan saya tingginya itu 165, ya sepinggang saya lah mejanya lah. Coba cari yang mejanya yang sepinggang saya gitu loh. Kalau nggak ada ya request aja sama yang punya restoran, ini nggak ada nih meja yang pendekan dikit mas, saya mau pengen foto flat lay, kali aja bisa. Saya selalu kayak gitu kok Bu, saya selalu nggak malu-malu ngomong sama orang, mas saya mau foto bagus nih mas untuk coffee shop mas, saya mau minjem meja yang rada pendekan, ada dibawain sama dia langsung. Jadi gitu, karena tujuannya apa kan, kalau kita foto, kita membuat foto mereka juga bagus kan, secara gratis lagi, misalkan karena kita nongkrong ya kan di coffee shop itu, ya kenapa nggak kita berinteraksi aja juga gitu. Itu sih menariknya tuh kayak gitu juga Bu kalau untuk foto flat lay. Tapi kalau misalkan basic dari basic intinya yang utama, kalau misalkan tetap lurus, letakin aja komposisi dulu semuanya, mau bagian mana yang tengahnya yang Ibu mau ambil. Ketika udah dapet tengahnya, Ibu tinggal tarik aja pelan-pelan. Paling kayak gitu sih Bu. Itu udah sering saya pakai juga, dan kita penggiat flat lay Bu. Saya juga hampir jatuh di meja coffee shop, hampir diliatin orang, dan itu malu banget Bu. Dan kita tidak sendirian Bu, santai. Paling kayak gitu sih. Jadi memang biasanya di balik foto yang bagus tuh ada usaha yang lumayan malu-maluin ya Mas ya. Benar itu dia. Oke, ini mungkin kayaknya pertanyaan terakhir dari Mas Joshua Tobing. Sorry, saya cari tadi. Bentar. Oh gini. Mana ya? Oh, ini untuk fotografer itu kan filosofi warna tuh penting banget. Nah, kira-kira ada nggak sih referensi untuk bisa mempelajari filosofi warna gitu, Mas, untuk produk fotografi? Kalau filosofi warna untuk produk fotografi penting, apakah penting? Menurut saya penting. Itu menurut gue penting banget. Nah, karena apa? Warna itu yang akan menunjukkan karakter lu sebenarnya. Kalau kalian menggunakan karakter warna yang salah, otomatis warnanya akan biasa aja. Gitu. Produk kalian tidak akan terpancar secara baik gitu loh. Karena ya itu kalian tidak ada filosofi warnanya gitu loh. Makanya dipastikan balik lagi ke konsep. Kalian harus bangun dulu nih konsepnya. Konsep kalian tuh warnanya mau seperti apa. Itu kan konsep kan berarti warna termasuk dalam konsep ya menurut gue ya gitu kan. Intinya ya kalian harus bisa tahu kalian itu mau produknya seperti apa warnanya. Kalau misalkan kayak nasi goreng kebun, ini project yang mau gue jalanin ke depan nih, namanya SGD Tofu House ya kan. SGD Tofu House itu ternyata dia punya filosofi warna cuman merah, putih, hitam. Oh ya udah dapat nih gambaran, berarti kita foto tidak jauh-jauh dari namanya merah, putih, hitam. Dan jadinya apa, guidelines kita udah dapat patokan gitu loh. Jadi kita nggak pusing lagi nih nyari-nyari, aduh warnanya gimana ya segala macam. Nah, dari warna tersebut pasti itu sudah menunjukkan karakter kita dong. Kalau kita udah punya megang 3 warna tersebut, sisanya adalah ya udah kalian bisa kombinasikan lagi. Kalian bisa kombinasikan warna lain dengan warna yang tepat. Nah, kalau kalian pengen belajar warna yang tepat, mungkin gue bisa drop salah satu Instagram, namanya sebentar ya Mas ya. Oke. Namanya Color Palette .cinema. Nah, Color Palette Cinema ini menarik kalau kalian buka Instagramnya. Instagramnya ini berisikan color palette
yang sering digunakan di scene-scene film. Nah, menurut gue itu juga ngebantu kalian kalau misalkan kalian ingin mencari jati diri warna kalian. Misalkan warnanya, gue pengen nyari warna biru nih, dengan warna base biru, cocoknya pakai warna apa ya? Kalian bisa lihat colorpalette.cinema, di situ Instagramnya banyak banget tuh pilihan-pilihan warna yang diambil dari scene-scene film, dan menurut gue itu menarik juga untuk kalian bisa explore. Paling itu sih. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen baru mau memulai nih produk fotografi, konsepnya mau seperti apa, mungkin bisa juga dibuka akun colorpalette.cinema di Instagram. Tadi as reference dari Mas Diki gitu ya. Itu banyak banget warna-warna yang bisa dipakai gitu, atau dijadikan konsep dari foto yang ingin kalian ambil gitu. Ini satu lagi nih Mas, satu lagi pertanyaan dari Mas Muhammad Raffi Pastika. Kalau foto flat lay, kira-kira sumber cahayanya tuh yang pas dari arah mana? Kalau sumber cahaya untuk foto flat lay, kalau menurut gue yang paling pas itu adalah di arah jam. Misalkan gue naruh barangnya di tengah ya, gue tuh paling suka banget cahaya datang dari sebelah kiri. Sebenarnya gue paling suka banget cahaya datang dari sebelah kiri, karena menurut gue cahaya datang dari sebelah kiri itu tuh gak tahu kenapa lebih detail dapetnya gitu. Itu tuh warnanya nggak warna sih, cahayanya tuh lebih strong, ada karakternya, terus gak bosen untuk dilihat. Nah, biasanya tuh banyak banget orang yang kalau flat lay itu cahaya dari sebelah kiri. Otomatis jawaban gue adalah cahaya datang dari sebelah kiri aja, Mas. Biasanya kalau misalkan Mas mau foto flat lay, terus arah cahaya dari jam berapa? Coba Mas bisa pakai dari arah jam 9, 10, dan jam 11. Untuk misalkan patokan ini objeknya ya, buat objeknya. Nah, cahaya yang bagus sih masuk dari jam berapa? Dari arah mana? Dari arah jam 9, 10, atau enggak jam 11. Kalau dari arah jam 12, walaupun itu arah berlawanan dari kita, misalnya dari depan, itu biasa aja sih. Jadi tetap flat. Karena apa? Nggak ada simetris garis miringnya yang seperti itu. Sebenarnya dicari foto flat lay itu adalah garis-garis shadow yang miring. Ini dasarnya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen foto flat lay kalian lebih menarik, coba cari arah cahaya yang bisa membuat foto kalian itu cahaya itu miring ke kiri atau enggak ke kanan. Karena apa? Kalau flat lay itu kan kayak foto di drop makanan taruh biasa aja kan. Ya udah ditaruh biasa aja gitu loh. Tapi itu bakalan biasa banget kalau nggak ada tambahan-tambahan komposisi lain. Nah, komposisi lainnya apaan? Selain menggunakan props ya, kalian bisa menggunakan shadow dari objek tersebut. Biasanya sih kayak gitu. Itu sih, Mas. Dari jam 9 sampai jam 11 arah cahaya masuknya. Oke, thank you Mas Diki. Pertanyaan tadi juga menandakan pertanyaan terakhir yang udah masuk dari teman-teman gitu ya. Jadi thank you banget buat semua Sobat Paun yang udah hadir di kelas Paun Webinar volume 2 kali ini dengan topik membuat visual makanan dan produk berkualitas dengan budget minim. Thank you banget juga buat Mas Diki. Iya, Mas boleh tambahan mungkin dikit kali ya. Mungkin buat teman-teman ini gambaran terbesar. Mungkin ini sebagai bentuk semangat buat kalian yang pengen foto dan produk fotografi. Jangan pernah nge-compare foto kalian dengan foto orang lain. Itu udah salah. Oke. Jangan pernah compare foto kalian dengan foto orang lain. Foto kalian sendiri. Ini bahasa yang terkesan kasar buat gue, terkesan kasar mungkin buat semuanya. Mungkin ini kalau kalian menangkap Halo. maksudnya dengan benar, hasilnya juga benar. Kalau lo berkarya, sorry Mas, patah-patah ya? Iya, patah-patah. Oh ya, ini udah benar ya. Kalau menurut gue, kalau misalkan kalian foto dengan gaya kalian sendiri dan punya taste sendiri, kalian tuh sudah menjadi Tuhan untuk karya kalian gitu loh. Jadi jangan takut untuk berkarya terus. Intinya jangan pernah nge-compare hasil kalian dengan hasil orang lain, karena kalau kalian sering meng-compare diri kalian dengan hasil orang lain, yang ada kalian insecure duluan. Dan jadinya kalian malas untuk belajar lagi. Mereka bagus hari ini, itu udah salah banget. Yang pertama, nomor 1, jangan pernah meng-compare diri kalian dengan orang lain. Dan yang nomor 2, kalian harus punya taste yang bagus. Taste yang bagus itu seperti apa? Kalian harus banyak-banyak explore, banyak-banyak belajar, banyak-banyak praktek. Itu udah paling penting. Dan yang ketiga, semangat aja. Jangan minta diapresiasi terus.
Karena kalau kita terlalu tujuan untuk foto produk nih, tujuannya ini kayak kan ini kan foto produk ya udah kita foto produk itu tujuannya agar meningkatkan penjualan aja, gak usah minta diapresiasi hasil karyanya. Intinya kalian mau tetap menghasilkan yang terbaik, tapi kalian harus bisa menerima kritik. Jangan sampai menerima apresiasi. Kalau menurut gua kalau menerima apresiasi yang ada kalian jadi besar kepala dan kalian merasa paling jago. Jadi kalian kayak nggak mau belajar lagi gitu loh. Udahlah, gue udah bisa kok. Padahal itu udah salah. Nah intinya terimalah kritik, punya taste yang bagus, jangan pernah nge-compare hasil kalian dengan orang lain. Itu aja sih. Jadi semangat tuh teman-teman yang masih belajar untuk foto and produk fotografi. Kita sama-sama belajar. Gue juga masih 8 bulan di foto and produk fotografi. Kalau misalkan nanti bisa follow-followan, Instagram gue ada di Kiboy Harvens dan @nakamboy. Kalau mau kontak-kontak bisa kontak gue, kita bisa sharing-sharing satu sama lain. Kalau ada yang mau meet up, belajar bareng, gue terbuka banget, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, kita bisa belajar-belajar bareng di situ. Oke, thank you ya Mas Ian ya. Thank you semuanya. Ya. Oke, jadi itu tadi pesan terakhir dari Mas Diki. Yang jelas tiap orang pasti punya karakternya masing-masing untuk karyanya, jadi silahkan berkaryalah gitu ya. Oke, thank you banget buat Sobat Pawon yang udah join malam hari ini, dan sampai jumpa di kelas Pawon webinar volume 3, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Pokoknya pastiin aja untuk follow sosial media Pawon, Instagram Pawon, atau nanti kita juga akan tetap info di grup WhatsApp yang ada, kayak gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang Pawon, nanti bisa aja dapetin undang demo gratisnya Pawon di pawon.com/demo. Kayak gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya dan juga Mas Diki, saya dari Pawon, juga Mas Diki pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.